diskusi part pertama Pak Mbak Josel. Terakhir endingnya tuh menurut Bang Jabat ada saksi di waktu Yesus disalib. Oke Bang Handi. Ya, dibukalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di JCC Yayasan Jujahidin Cakrawala Cemerlang di pagi hari ini. Siar bareng bersama Julkipli M. Abbas, Julfikar Official, Anis Lebes Channel, Dion Junior, dan semua menara siar dah. Pagi-pagi lupa nyebutin Cak Tata Channel gitu. Pagi ini ada Pak Martin, ada Bang Juma, ada Mbak Josel, ada si Jabat, Cak Tata juga ada. Pagi ini membahas kenapa sih Yesus disalib, terus siapa katanya saksinya ini mau dibayar kemarin. Jadi untuk pertama dulu nih, si Jabat dulu sama Mbak Josel. Bang Jabat ini mau memberitahu Mbak Josel, kemarin harus dijawab itu saksi yang murid-murid yang melihat Yesus disalib. Silakan Bang Jabat, langsung. Langsung ya? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengenai saksi, boleh kita buka di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Lanjut Bang, silakan buka Bang Jian bantuin. Di mana sih? Di mana Bang Handi? Tolong dong. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ada yang bisa bantu nggak tuh? Yohanes. Itu bukan tentang penyaliban itu. Yohanes. bukan penyaliban itu. 19 berapa? 25 sampai 27. Ini Bang Jian nih kemana sih? Biasanya langsung tek. Astagfirullah, orangnya pingsan ya Allah. Gak ada. Dan dekat salib, Yesus berdiri. Dan saya ulang ya. Dan dekat salib, Yesus berdiri ibunya. Apa sih maksudnya ini? Dan dekat salib, Yesus berdiri. Berapa? Yohanes berapa Bang? 19, 25, 27. Oh, 19. Dan saudara ibunya, Maria. Loh, gimana sih? Aneh kok bacanya. Iya. Dan dekat salib. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Kok langsung ke rumah? Bukannya di kubur? Udah ini di sini. Lanjut. Dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pak, nggak paham juga ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini maksudnya gimana Bang? Jadi di situ kan sangat jelas. Dikatakan di situ Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Murid-muridnya siapa itu? Memang secara nama tidak disebutkan satu persatu di situ. Tetapi yang jelas ada murid-muridnya ada di situ yang menyaksikan. Dan siapa? Boleh kita, kalau kita merujuk kepada Yohanes 18 ayat 25 sampai 27, disitulah pada saat Simon Petrus yang menyangkal Yesus, yang sampai 3 kali menyangkal baru ayam berkokok. Buktinya itulah bukti bahwa Petrus itu mengikuti Yesus itu sampai ke pengadilan, dan bahkan sudah jelas di pengadilan pun dia ada di situ, udah pasti ikut dia sampai ke penyaliban. Itu sebagai rujukannya di situ. Memang kalau secara spesifik namanya tidak dijelaskan satu persatu siapa nama-nama yang ada di situ, gitu loh. Oke.
Bentar Ibu Itu saya. namanya lu lebay, bro. Kok pada diam? Bang Handi, Jangan Usut. diem dong, lanjut. Itu Mbak Yosannya ke-mute itu loh. Mbak Yosel ke mute. Kemental tadi itu. Dia keluar tadi. Mbak Yosel lanjut. Ada tunggu Mbak Yosel. Ya. Bang Jabat, kami nunggu Mbak Yosel. Udah Udah kebuka. Mungkin kepencet Kepental nggak? tadi. Oh ya, sudah. Saya tadi Ya. kepental. Iya, gimana? Gini, Bang Jabat tadi bilang bahwa murid-muridnya itu, berarti Abang Jabat ini tidak tahu tentang sebenarnya penyaliban itu. Yang ditanya adalah siapa nama murid, ke-12 murid itu yang menyaksikan gitu loh, Bang. Bukan tentang Maria Magdalena ya. Enggak. Di situ kan sudah sangat jelas dikatakan apa di situ. Di ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Artinya apa? Dia berkata kepada murid-muridnya. Apakah itu bukan dia berbicara kepada orang lain? Sudah jelas itu. Siapa muridnya gitu loh, Bang? Kenapa tidak dijelaskan gitu loh? Memang itulah yang dikatakannya. Memang kalau kita berbicara di dalam firman ini, memang tidak disebutkan satu persatu muridnya di situ, yang ada di situ gitu loh. Tetapi jelas murid-muridnya ada di situ. Oke, dan bahkan udah saya katakan sebelumnya pada saat Yesus di pengadilan di Pilatus, Petrus ada di situ. Bahkan ditanyain Petrus sampai dia menyangkal tiga kali. Ayatnya mana, sampai Bang? ayam berkokok. Ayatnya mana ketika si Yesus diadili murid-muridnya, ada di mana? Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Yohanes 18. Iya. Ayat 25 sampai 27 ya. 27. Bentar. Waktu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Waktu Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Oke, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Berdiri berdiam itu apa sih? Berdiri berdiam itu kayak orang kedinginan, kayak gimana lah gitu loh. Berdiri berdiam kedinginan. I don't understand what you mean. Jadi gini. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya. Katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong. Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Artinya apa ini? Artinya sebelum ini Bang, jujur ya, saya baca dari tadi ayat-ayat yang Abang kasih atau apa itu titik poinnya kurang paham juga. Jujur tidak paham malah saya. Enggak, karena gini posisinya Mbak. Masa ayat di dalam Bible muter-muter tapi diikuti, itu yang salah yang benar mana Bang? Bukan muter-muter, bukan. Cuma saya hanya mengambil ayat, kalau kita baca dari Yohanes 18 sampai ayat 19 nanti Ibu tahu semua itu. Ketika Tapi gini loh, yang kita saya baca semuanya itu kan. Saat penyaliban, kan kemarin kita membahas saat penyaliban yang murid-muridnya itu siapa yang menyaksikan di bawah penyaliban Yesus itu loh, Abang. Tidak kemana-mana. Ini ayatnya kemana-mana. Muter, orangnya ikut muter, apalagi jemaahnya. I'm sorry. Ya gimana? Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 kan saya tunjukkan bahwa memang ada murid-muridnya di situ. Buktinya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Muridnya siapa itu loh? Yang jelas-jelas mereka itu udah lari saat di Bukit Zaitun itu, Bang. Lari itu pas ditangkap di bukit itu, di bukit Getsemani itu. Ditangkap saja sudah lari. Gimana mau menyaksikan? Ikut dipancung lah mereka. Ikut di inilah kalau mereka ikut. Buktinya Petrus mengikuti sampai diserahkan dia ke Pilatus. Terus kemudian pergi gimana dong? Siapa pergi? Tapi di situ tidak tertuliskan bahwa si Petrus itu menyaksikan penyaliban Yesus di bawah penyaliban itu. Yang menyaksikan itu semua lari loh, Abang, gimana sih? Begini Bu,
begini Bu. Ya, Jikalau memang murid-muridnya tidak ada sama sekali di situ, maka Yesus tidak mungkin berkata kepada murid-muridnya. Itu makanya aja. saya Logika bertanya, berpikir. muridnya itu siapa? Logikanya gini Bang, abang nih, abang berdiri di sini tuh, di sebelah saya. Iya. Abang tahu itu saya. Otomatis abang akan nyebut, hey Josel. Oh ya, ada Josel di situ. Ini kenapa nggak disebut Bang? Itu notabene kalau kita berpikir secara nalar logika ya. Hey Jo, kamu di sini gitu. Pasti kayak gitu. Oh iya Bang Jabat, saya di sini nungguin abang di Pancung gitu. Ibu, jikalau memang itu dijelaskan secara detail banget dari mulai Yesus lahir sampai semuanya itu Alkitab itu bisa berapa bisa 20 kali lipat dari situ. Ininya tuh, banyaknya kalau mau dikumpulin, diceritain semua secara secara detail banget semuanya. Berarti apakah yang dicatat cuma tiga setengah tahun masa menjabatnya Yesus saja sebagai penguasa atau gimana? Karena dari lahir itu pasti banyak sekali. Karena penulisnya saja bukan saksi hidup dari kehidupan Yesus. Apakah bisa dipertanggungjawabkan yang tulisan yang sudah dikanonikan itu benar adanya gitu loh Bang? Karena karena kemarin kan kita membahas itu tentang penyaliban, tentang Tuhan konsep yang dikonsilikan. Aduh gawat itu. Gimana? Karena begini Bu. Iya, gimana? Kenapa itu tidak dijelaskan secara detail semua itu? Karena di dalam keimanan manusia yang kita butuhkan itu adalah nilai di dalam kehidupan kita. Sedangkan kalaupun itu hanyalah menceritakan kronologis kejadian dan itu tidak bukan untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita hanya untuk mengenal ceritanya saja. Kunci dari semua firman adalah untuk bagaimana membangun iman kita di dalam kehidupan kita di dunia supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita selalu hidup di dalam roh dan kebenaran. Itulah tujuan firman yang sesungguhnya. Begitu loh Bu. Oke. Jadi kalau abang gini contoh, abang ini tadi kan berbicara tentang berbicara kembali back again to iman ya. Abang mengimani sesuatu ketika gini, abang tadi tidak perlu tahu semuanya tetapi cukup mengimani saja. Apakah ketika abang saya bilang, hey, misalkan seandainya nih saya Yesus, hey, kamu ini sana ke sana, misalkan suruh minum gitu, minum alkohol gitu, itu salah atau benar? Seandainya sesuatu yang diimani saja dari covernya tanpa dipelajari dan ditelisik semuanya, itu namanya imannya salah Bang, gimana dong? Justru karena saya telisik semua, saya uji semua. Di mana yang kalau abang menguji semuanya tentunya itu sudah disebutkan, abang tahu nama muridnya siapa yang ada di bawah kayu salib itu yang menyaksikan itu. Coba gimana dong? Begini Bu. Jadi saya sendiri di saat saya membaca dari Yohanes ini semua, yang bisa saya pastikan ada di situ ya Petrus satu. Yang bisa dipastikan, tetapi kenapa kalau di situ ada Petrus tidak dituliskan nama Petrus di bawah situ? Oh ya, Petrus menyaksikan penyaliban. Di mana ayatnya ada? Tidak ada, Bang. Silakan. Bisa saya katakan itu berdasarkan. Tunggu dulu. Bisa saya katakan Petrus yang ada di situ yang menyaksikan berdasarkan apa? Berdasarkan kronologis kejadian mulai Yesus ditangkap sampai dia dibawa ke hadapan Pilatus. Petrus ada di situ, bahkan dia ditanya kepada Petrus sampai dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dari situ pun jelas bahwa muridnya Yesus itu tidak semuanya melarikan diri, gitu loh. Abang, bukankah yang menyangkal Yesus itu adalah Petrus? Gimana sih abang ini? Abang ini gini, ada satu hal lagi. Kalau itu memang Petrus yang menyaksikan, tentunya Yesus akan bilang begini, hei muridku Petrus, gitu. Itu pasti akan tertulis. Saya sudah bilang, seandainya di situ itu Petrus, Yesus akan menyebut nama Petrus, bukan tidak menyebut nama. Begini loh Bu, gimana? Ibu, begini loh. Jadi itu yang saya katakan itu baru merujuk satu orang dan tidak menutup kemungkinan murid-murid yang lain ada di situ. Kenapa saya katakan itu seperti itu? Karena ini asumsi kenapa Yesus berkata, dia berkata kepada murid-muridnya. Udah dikasih tahu bahwa semuanya lari, gimana sih? Coba. Ya?
Gimana? Orang semuanya udah dikatakan murid-muridnya lari di Bukit Zaitun itu. Gimana? Saat penangkapan Nah, itu. kalau tidak ada murid-muridnya di situ, apakah mungkin itu dituliskan di ayat 27-nya? Karena yang menulis saja Kemudian itu katanya bukan kepada saksi murid-murid, hidup dari Yesus loh, Abang. ayo, Yang menuliskan dari ayo tunggu. 4 Injil yang dipakai Abang saat ini, 4 Bibles, bukan Injil ya. Kalau Injil itu ini Bibles, 4 Bibles yang diikuti Abang saat ini itu bukan saksi hidup dari kehidupan Yesus dari dia bayi sampai tua. Tapi kenapa mereka bisa menuliskan? Apakah itu karangan? Oke, lanjut. Silahkan. Dia dapat menuliskan itu karena apa? Karena dia dituntun, dibantu oleh Roh Kudus. Itu penulisan kitab ini bukan ibarat dengan rekayasa manusia belaka saja, bukan. Tidak akan sanggup manusia itu menuliskan itu secara bisa diuji kebenarannya. Bang, kalau memang akal manusia, akan banyak kita temukan kesalahan di situ. Oke. Jadi Abang juga tidak tahu ya bahwa banyak juga kontradiksi-kontradiksi di dalam Bible Abang. Kontradiksinya di mana? Oh, banyak sekali dari ayat-ayat yang berbeda. Silakan. Abang mau tahu ya? Silakan. Saya juga nanti kita lari ke kontradiksi, Abang bingung. Kontradiksi, revisi kenapa? Tunggu, Iyalah. begini loh, Bu. Gimana? Kenapa sesuatu itu bisa ada perbedaan cara penulisan? Kenapa? Tergantung kronologis kejadiannya. Contoh, saya bilang, seandainya ada kecelakaan mobil di sini sekarang, saya yang berada di tempat, posisi ada bis jatuh ke jurang yang meninggal kemana-mana. Yang saya tanya, saya harus memberikan contoh. Ini tidak. Enggak, tunggu dulu. Saya harus. Oke. Saya harus memberikan contoh biar ibu itu paham. Dengar dulu. Ada bis jatuh, meninggal 5 orang, hidup 15 orang, ya kan? Pada saat itu saya membuat berita. Tiba-tiba selang 30 menit kemudian ada berita lain masuk. Terus, ya kan? Masuk. Pada saat itu sudah bertambah lagi yang meninggal jadi 6 orang. Udah itu penulis ketiga lagi, selang dia 1 jam lagi ada yang meninggal lagi di rumah sakit. Pas dia dibawa ke rumah sakit, maka yang dituliskan meninggal 7 orang. Tetapi apakah itu salah? Oh tidak, itu semua berita itu benar. Cuma tergantung dia pada saat dia menuliskan itu, kejadiannya, waktunya, itu yang perlu kita harus telusuri. Seperti itu loh, Bu. Pahamilah. Itulah sebabnya karena apa? Yang menuliskan Alkitab itu bukan cuma satu orang. Okay. Ada Yohanes, ada Matius, ya kan, dan lain sebagainya, banyak itu. Tetapi semuanya itu seiring berjalan selaras sejalan. Walaupun ada perbedaan penulisan di situ, tetapi makna dan tujuannya itu selaras semuanya. Berbeda kalau contohnya kayak model Al-Quran. Al-Quran itu yang namanya menuliskan, yang mendapatkan wahyu hanya 1 orang, otomatis tidak akan pernah ada kontradiksi. Karena apa yang mau dikontradisikan di situ? Karena posisinya yang menuliskan kontradiksi itu benar. Apakah kontradiksi itu yang dinamakan kontradiksi dengan sesuatu yang berbeda-beda itu bisa dinyatakan dengan itu adalah pendapat yang benar, atau bisa diikuti bahwa pengajaran itu benar? Yang sedangkan di situ kontradiksinya banyak. Apakah gini, Bang? Begini, Mbak. Dalam hal kontradiksi di situ bukan dalam hal bukan kontradiksi yang salah, tetapi kontradiksi dalam hal penulisan yang berbeda tetapi merujuk kepada pengertian yang sama. Itu intinya. Bang Jabat, ini kan Bang Zuma ada Bang Zuma juga. Nanti kita dilanjutkan terus. Nanti tentang ini kita lanjut terus ya diskusinya. Jangan berhenti di sini. Bang Zuma, silakan Bang Zuma, gimana? Silakan. Boleh. Saya jujur aja, Mbak. Jujur saya katakan, saya kalau diskusi, Mbak, saya berikan lawan diskusi saya bertanya sepuasnya sampai dia bosan. Tetapi izinkan saya memberikan 10 saja pertanyaan. Itu kalau cara saya diskusi. Oke, tidak masalah. Boleh, silahkan. Lanjut Bang Zuma, silahkan. Iya, makasih. Masih tema yang sama. Masih tema yang sama. Saya harap Pak Martin juga nanti menimpali dan memberikan masukan. Jadi kalau kita melihat di dalam Markus 14 nomor 50 itu ya, di situ diterangkan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian saudara Jabat mengatakan itu pada saat penangkapan.
Lalu kapan kemudian murid ini mendekat? Sedangkan cerita yang diusung di dalam Lukas 24, ketika Yesus itu muncul tiba-tiba di hadapan mereka, ya, Shalom alaihim, keselamatan untuk kalian semua. Semua muridnya kaget ketakutan, mengira melihat hantu. Yang menurunkan jasadnya Yesus kan Maria, Nikodemus, Yusuf Arimatea. Tapi ke-12 murid ini semuanya lari meninggalkan Yesus. Sehingga dia ketakutan. Nah, ending daripada penjabaran dari Adinda Josel tadi itu mengarah kepada satu konsep yang nyata bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu tidak kemudian disalibkan. Itu bisa kita lihat dari cerita Markus 14 ini. Contoh misalnya, tolong didengarkan dulu nanti ditanggapin, diluruskan kalau ada yang keliru dari saya. Dikatakan begini, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Sekali lagi saya katakan, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, itu mengikuti Yesus. Jadi gini, seorang anak muda yang memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, itu kalau saya pinjam bahasa Quran, itu sedang mengikuti oknum yang dikira Yesus. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, kok bisa kayak begitu bang? Iya. Jadi pada saat itu prajurit sedang menangkap sosok yang dianggap Yesus. Ikut dari belakang Yesus yang asli. Kok bisa kayak gitu? Ada pembuktian dalilnya. Silakan Anda buka Markus 14 nomor 51. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus, orang-orang kemudian mau menangkapnya. Siapa yang mau ditangkap? Bukankah Yesus? Kenapa yang sudah diarak ini, udah ditangkap ini, ketika ada yang ikut dari belakangnya menggunakan kain lenan, justru dia yang dikejar lagi. Ada apa gerangan? Nah, lalu kemudian laki-laki yang dikejar ini, yang ingin ditangkap ini, yang mengikuti orang yang dikira Yesus ini, itu seketika melepaskan kainnya, lalu lari dalam keadaan telanjang. Dia bukan dikira Yesus, Bang. Dia itu dikira murid-muridnya. Karena seandainya murid-muridnya pun ada di situ, mungkin ditangkap semua. Enggak. Diterangkan di dalam kitab Lukas 14, Markus 14, semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Berarti tinggal satu murid di situ yang menemani tentara Romawi. Anda boleh lihat di dalam Yohanes 16, Yohanes 18. Anda boleh lihat di situ. Ketika dia datang, Yudas bersama dengan tentara Romawi. Apa dikatakan? Siapa yang engkau cari? Ya, orang itu bertanya, siapa yang engkau cari? Kemudian orang-orang ini, tentara Romawi ini mengatakan, Yesus dari Nazaret. Apa yang terjadi kemudian ketika pertanyaan kedua kalinya ditanya? Kamu cari siapa? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Tentara itu kaget dan berjatuhan. Ada apa? Disitulah kejadian yang luar biasa itu. Orang yang mendampingi tadinya untuk mencari Yesus, tiba-tiba berkata, akulah dia yang dari Nazaret itu. Jatuh mereka kaget. Lalu berlanjut cerita, di dalam Markus yang saya bahasakan tadi, ada seorang pemuda yang mengikuti muridnya yang berkhianat, yang ketika itu ditangkap. Coba dianalisa itu. Nah, sekarang ketika dikatakan begini, lelaki itu, pemuda itu, yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, yang mengikuti Yesus, yang dianggap Yesus, orang-orang kemudian mau menangkapnya. Tetapi oknum yang mengikuti oknum yang dikira Yesus ini seketika melepaskan kainnya lalu lari dengan telanjang. Yesus bukan yang dikira Yesus, dia dikira murid-muridnya Yesus, bukan dikira Yesus. Bang Juma jangan memframing di situ. Oh enggak. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah di mana dikatakan di situ dia dikira Yesus? Di mana ada dituliskan? Sekarang saya tanya, nomor 50 dari Markus 14, benarkah informasinya bahwa semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus? Betul. Nah, di situ memang apakah Yudas ikut lari? Apakah Yudas ikut lari? Betul, memang ada dituliskan di situ. Enggak, saya tanya, apakah Yudas ikut lari? Oh, Yudas enggak. Ah, oke. Berarti di situ ada Yudas, ada Yesus asli, betul? Karena Yudas yang dengar, Bang, dengar.
Yudas adalah orang yang digunakan untuk mencari Yesus. Kenapa mau ditangkap Yudas? Itu bukan Yudas yang lari itu. Di mana dikatakan Yudas lari? Lalu siapa yang lari? Ayatnya. Dengar, saya bacakan kepada Anda. Saya katakan begini. Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Seorang muda yang memakai sehelai kain untuk menutupi badannya mengikuti Yesus. Yang murid aslinya kan udah pada lari. Iya. Tapi ada seorang yang mengikuti oknum yang ditangkap. Nah, sekarang begini Bang Juma. Begini Bang Juma. Pada saat penangkapan itu terjadi, memang murid-muridnya lari. Tetapi pada saat Yesus digiring dibawa, tidak menutup kemungkinan muridnya mengikuti dari belakang. Nggak boleh bicara kita berbicara mengenai histori. Berbicara mengenai histori, kita harus mendudukkan data di atas. Nggak boleh. Dengarkan. Gantian. Anda tidak boleh memframing seperti itu. Karena apa? Contoh, pada saat teman saya ditangkap narkoba, apa mungkin dia pemukulan? Sabar. Tiba-tiba dia ditangkap, mungkin saya lari. Tetapi pada saat dia dibawa, mungkin saya mengikuti dia sampai ke polsek. Saya masih berdasar terhadap nubuatan dan pernyataan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia ia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut, dan ke atas kesalehannya, ketaatannya, doanya dikabulkan. 1. Kedua, kalau engkau anak Allah, maka buang dirimu ke bawah, malaikat akan dikirim oleh Allah untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91 nomor 12 sampai nomor 18 itu tamat di situ. Itu poinnya. Yang ketiga, coba kita lihat. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Saya tanya kepada Anda, pernahkah Yudas menggunakan kain lenan? Tidak pernah. Jadi yang lari meninggalkan kain lenan itu sopo, Mas? Tolong yang lain. Ya. Ayo. Yang jujur, ini kita berbicara data. Al-Quran menerangkan mereka menyangka, padahal orang yang serpakan yang mereka tangkap. Pernahkah Yudas memakai baju lenan? Ya. Pernahkah murid-murid yang lainnya memakai baju lenan? Iya. Kan gitu kan? Iya. Pernahkah? Saya tanya dulu sama abang dulu. Ya, di mana pernahkah Yudas menggunakan kain lenan pada saat kronologis yang sangat krusial di mana gurunya yang dia hianati ditangkap? Ada data nggak itu? Saya tanya dulu sama abang dulu. Apakah di dalam Alkitab abang pernah menemukan tidak seorang pun murid-muridnya yang pernah memakai baju lenan? Silakan Anda tunjukkan. Pada saat penangkapan murid menggunakan kain lenan. Silakan. Anda yang mengatakan seperti, makanya saya minta sama Anda menunjukkan itu. Apakah ada di dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun muridnya yang tidak pernah memakai baju lenan? Coba tunjukkan sama saya. Saya tidak pernah menemukan datanya itu, Bang. Memframing itu. Enggak, saya nggak pernah menemukan datanya Yudas menggunakan kain lenan. Dan ingat, Bang, ini kejadian histori yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Siapa yang menyelidiki? Lukas, Markus. Dan perlu abang ketahui ya, pada saat mulai Yesus sampai turunnya Al-Quran, berapa tahun lamanya? Ada 500 tahun. Ini tunggu dulu. Ada 500 tahun. Tunggu dulu. Kita menghargai hasil penyelidikan penulis kitab Anda. Itu ada waktu jedanya berapa tahun? 500 tahun itu ya. Apakah pernah sebelum Al-Quran turun pernah ada berita di Yahudi sana? Kenapa dibahas Al-Quran? Nanti Al-Quran ini dulu, Bro. Itu bukan Yesus yang disalibkan. Tidak pernah. Tetapi setelah Al-Quran turunlah baru ada bahasa yang namanya Yesus itu digantikan. Enggak membahas Al-Quran dulu. Karena jika memang dia digantikan, bukan dia yang disalibkan. Sekarang sudah dari dulu itu berita beredar di mana-mana. Sekarang begini, Anda ingin mengingkari Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia doanya dikabulkan atau gimana ini? Siapa? Ini dulu. Itu enggak. Ini begini, Bang. Sudah saya katakan sama abang, Yesus itu selalu memposisikan keberadaan Allah itu, Bapa itu ada di sorga. Padahal sesungguhnya Bapa itu adalah di dalam dirinya Yesus sendiri. Saya lebih percaya orang yang lebih dekat kehidupan Yesus daripada Anda yang hari ini hanya menerima doktrin untuk menuhankan dia. Sebagai manusia, Yesus memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut, dan dalam kesolehannya doanya dikabulkan.
Ibrani 5 Bang, nomor 7. Itu pada saat Yesus berdoa untuk meminta keselamatan dia, itu dalam konteks pengajaran firman Tuhan dalam hal berdoa supaya manusia mengikuti cara dia untuk mendapatkan keselamatan dari dia nantinya setelah dia naik ke atas ke surga kembali. Karena dialah Bapa itu sendiri. Itu konteks pengajar sama seperti waktu iblis mencobai Yesus. Waktu iblis mencobai Yesus, itu dalam konteks pengajaran firman Tuhan supaya apa? Supaya manusia jangan sampai tergoda dengan bujukan-bujukan janji-janji oleh iblis. Mau apapun mau diberikan segala dunia ini pun kepada dia. Karena dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Itu pengajaran firman supaya kita mengikuti dia. Jangan sampai kita terjerumus dengan godaan-godaan setan. Seperti itu Bang Juma, bukan berarti Allahu Akbar. Jadi gini, ya, saya menghargai Anda ya. Tapi kalau kita melihat Amsal 21, Amsal 28, Amsal 14, orang jahat menggantikan orang jujur sebagai tebusan. Ya. Itu nggak boleh kita sangkal itu. Bagaimana data-data hikmat daripada Salomo sudah menceritakan itu. Bagaimana kemudian orang jahat menggantikan orang yang buruk sebagai tebusan. Jadi ketika saya mengatakan data di dalam kitab Anda berdasarkan hasil penyelidikan, harusnya Anda menghargai itu. Tetapi ia melepaskan kainnya itu, lalu dari orang jahat. Tunggu dulu Bang, tadi Abang bilang orang jahat menggantikan. Banyak dalil di dalam kitab Anda Bang, yang mengatakan itu. Orang jahat itu menggantikan posisi daripada orang yang baik. Di mana Bang? Di mana Bang itu Bang? Aduh nggak tahu. Coba Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18. Sudah kubilang dari dulu daftar jadi murid saya, Abang Oga. Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. Nomor 18. Coba moderator. Iya, iya. Biar dia Linda Josel, maaf ya. Linda Josel, maaf ya, Dek. Nanti kok. Iya, Bang. Enggak apa-apa. Saya menyimak. Oke. Iya, apa. Amsal 11 juga. Keren. Iya. Amsal 21 nomor 18. Iya, benar. Oke. Yudas dipakai sebagai tebusan bagi Yesus dan Yudas sebagai ganti Yesus. Ini data. Anda mengatakan kitabnya. Oke, silakan. Bantai itu. Ini Bang. Apakah Amsal ini merujuk kepada nubuatan Yesus? Ya, terus ini saya tanya sama Bang dulu. Ini bukan mengenai nubuatan, tapi ini adalah proklamir tentang apa yang dikatakan ketetapan-ketetapan tentang sesuatu hal yang terkait dengan kehidupan orang-orang beriman. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sekarang saya minta kepada Anda, ketika Gubernur Pilatus dan juga siapa yang satu itu? Herodes mengatakan bahwa dia tidak pernah sedikit pun menemukan kesalahan pada Yesus, berarti dia orang benar. Herodes. Orang fasik adalah orang yang dipelihara, orang yang dikasih makan, orang yang dikasih minum, kemudian berkhianat. Dia sebagai ganti orang jujur. Dia yang menjadi tebusan. Maka Al-Quran menerangkan tidak salah. Tahu nggak Bang? Orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Tahu nggak Bang maknanya itu apa Bang? Ya silakan Anda cambah-cambahi lah. Enggak, saya tanya dulu sama Abang. Iya. Ya jawab aja, bantah aja ini, gitu lanjut. Ini saya katakan orang kepada Anda. Tahu nggak Bang? Bang, biar Abang tahu ya. Contoh, saya katakan makna dari orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur, ya kan? Yeah. Saya orangnya jujur, ya kan? Tiba-tiba saya dihujat, dihianati sama teman saya, maka wajarlah dia pengkhianat itu yang harus dihukum. Karena saya orang jujur, tidak mungkin saya yang akan dihukum. Itulah makna dari orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saya orang jujur, terus dihianati sama teman saya. Berarti teman Anda yang akan menjadi tebusan. Dikasihlah bahasa-bahasa yang ini sehingga saya dimaki sama orang. Tetapi pada saat persidangan ditemukan kesalahan itu bahwa saya tidak bersalah, maka pengkhianat itulah yang menerima hukuman. Begitu Bang. Oke. Nah, apakah itu tidak berlaku kepada Yudas?
Oh tidak. Bukankah dia seorang pengkhianat? Ya. Bukankah dia seorang pengkhianat? Dia kan menerima upahnya dia. Dia kan bunuh diri. Menyesali perbuatannya. Saya tanyakan, saya katakan begini kepada saudara saya, ya. Dikatakan di dalam Yohanes begini Bang, 14. tunggu dulu Bang, begini Bang. Karena jika begini Bang, seandainya itu Yudas tidak bunuh diri, dia sudah tahu bahwa dia akan dikejar oleh teman-temannya dia, murid-muridnya yang lain. Karena dia yang cerita tentang Yudas bunuh diri itu kontroversi, kontradiksi antar pengarang satu dengan pengarang lain. Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Artinya ini adanya penambahan cerita. Di dalam Yohanes 14 nomor 9, Yohanes 16 nomor 16, Matius 23, 39, Yohanes 16 nomor 17, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat lagi engkau melihat aku dan setelah itu kau tidak akan melihat aku lagi. Itu camkan itu baik-baik. Jadi ketika Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang mengalami prosesi penangkapan, digiring dan seterusnya, disidang dan seterusnya, itu sudah bukan Yesus. Makanya ketika dia ditanya, dia diam ketika di persidangan. Dia diam. Dia nggak banyak bicara. Dan pada saat kemudian pengarang kitab Anda meneriakkan, Eli, Eli lama sabachthani, dia ini lagi sedang menyeru kepada Yesus. Tuanku, Tuanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan. Oh, Anda bukan. salah. Iya, Anda, salah. Biar Anda ketahui makna dari Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah pernah saya jelaskan sama Abang. Iya, itu ngambil cocokologi dari Mazmur 22, saya paham. Oke, kembali kepada tema. Jadi gini, ketika dikatakan orang yang lari di belakang orang yang ditangkap ini mau ditangkap, kalau itu Yudas mustahil. Kalau salah satu dari muridnya juga mustahil. Karena sudah diberitakan di data sebelumnya, semua murid meninggalkan Yesus. Berarti dalam iring-iringan penangkapan itu tinggal satu orang, yaitu Yudas yang menjadi muridnya, selebihnya itu adalah tentara Romawi. Tapi kok ada yang mengendap-ngendap dari belakang? Siapa itu? Pakai kain lenan. Siapa itu? Jadi begini Bang, berarti menurut Abang yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Bukan menurut saya, ini menurut data di kitab Anda. Enggak, saya menanyakan Abang dulu. Karena menurut data saya tidak seperti itu yang Abang katakan. Coba Anda tunjukkan datanya kepada saya. Ya? Banta Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Sudah saya katakan sama Abang, di mana ada di dalam Alkitab yang mengatakan tidak ada satu orang pun yang pernah menggunakan kain lenan. Bukan kayak begitu caranya. Nah, abang yang apa namanya? Sekarang begini. Itu maka Abang harus menunjukkan ayatnya. Sekarang begini, kita mencari satu pelaku. Ketika dalam satu kasus kita mencari satu pelaku yang dijumpai pada saat TKP, pola TKP, adanya satu oknum yang menggunakan kain lenan. Yang lainnya tidak diberitakan menggunakan kain lenan. Kecuali Anda bisa memberikan bukti kepada saya, Yudas, Andreas, Simon menggunakan kain lenan. Anda boleh tunjukkan ke kita supaya objek daripada sasaran tuduhan itu tidak tertuju kepada Yesus. Ada orang lain. Anda mampu menunjukkan bukti itu? Atau saya masih berkutik kepada Yesus sendiri yang menggunakan kain lenan dan dialah yang mengendap mengikuti muridnya yang berkhianat itu. Bang, sudah saya katakan sama Abang, ya. Di mana ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan di antara semua murid-muridnya tidak ada yang pernah memakai kain lenan. Tunjukkan sama saya. Pertanyaan saya sebagai penyidik juga sama. Di mana dalilnya murid-murid Yesus menggunakan kain lenan? Satu orang saja. Sini, kasih datanya. Anda yang memframing ini, maka Anda harus membuktikan. Saya sudah mengatakan Anda harusnya berterima kasih. Pelakunya sudah ketahuan. Yang menggunakan kain lenan cuma satu. Yesus. Karena begini bang. Karena Yesus, Tuhan itu sendiri, tidak akan mungkin yang namanya mengorbankan orang lain dengan mati tersiksa demi keselamatannya sendiri, Bang. Kalau sempat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka apakah yang kita harus ambil dari situ? Apakah makna nilai? Apakah makna manfaat? Apakah makna
ajaran dari yang dicontohkan itu yang kita ambil selaku kita orang beriman. Coba dulu abang renungkan itu. Oke, coba teman-teman di room Zoom ini dan juga netizen renungkan apa yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh saudara kita Jabat. Ya, Tuhan menciptakan Adam, lalu kemudian ada kronologis di mana Adam kemudian jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian keturunannya juga mengalami dosa. Lalu kemudian setelah itu Tuhan datang dalam rupa manusia, harus dibunuh oleh manusia, sehingga pelaku-pelaku pembunuhan ini upahnya pasti neraka. Lalu di mana akalnya? Di mana kita punya logika sehat? Tuhan menyelamatkan, tunggu sabar. Tuhan menyelamatkan manusia dengan membuat sekelompok manusia menjadi pendosa dan kelak masuk ke neraka. Saya ingin tahu dari saudara Jabat, orang-orang yang berkhianat kepada Yesus, orang-orang yang menangkap Yesus, orang-orang yang membunuh Yesus di atas pohon, apa upah bagi mereka? Neraka atau surga? Begini bang, saya jelaskan sama bang. Orang-orang yang membunuh Yesus, mungkin Pilatus, apa mungkin dan lain prajurit yang ada di situ. Jikalau memang mereka sudah sangat jelas melakukan kesalahan, dosa besar, ya kan? Tetapi siapa yang merancang itu? Ya? Siapa yang merancang? Yang merancang apa? Yang merancang mereka melakukan perbuatan dosa, membunuh Tuhan. Yang merancang itu siapa? Yang merancang itu adalah untuk penggenapan firman. Siapa yang merancang? Saya bukan siapa peruntukannya. Yang saya tanya siapa yang merancang itu semua? Berarti ada nama yang harus disebut. Ya. Yang maksudnya yang merancang gimana? Merancang siapa pembunuhan. Yang merancang mengutus anaknya dikasihi tapi dibunuh oleh manusia? Yang merancang itu siapa? Yang merancang itu sudah jelas itu kuasa iblis. Oh. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Tahu nggak abang? Sebelum Tuhan datang ke dunia, dia sudah tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kejadian yang akan terjadi. Dia sudah tahu semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang yang merancang Yudas berkhianat siapa? Yudas tidak dirancang untuk berkhianat, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa dia akan berkhianat. Nah, pantas nggak dia mendapat imbalan itu? Imbalan apa? Kalau dia yang harus mati di atas tiang salib, pantas nggak? Siapa yang mati di atas tiang salib? Emang Yudas? Bukan. Saya bukan bertanya apakah dia atau bukan. Saya tanya, pantas tidak seorang pengkhianat mati di atas tiang salib? Pantas tidak? Pantas. Siapa yang mati di atas tiang salib? Pengkhianat saya itu. Tanya, terlepas Yudas atau bang Jabat yang disalib, saya tanya, pantas tidak seorang pengkhianat mati di atas tiang salib? Pantas tidak? Pantas. Ya pantas saja. Pantas. Oke, udah selesai. Pantas saja. Anda selesai di situ ya. Jadi saya katakan ketika Anda mengatakan mustahil Yesus membiarkan muridnya menjadi seorang pengkhianat. Sementara tadi ketika Adam diberi perintah. Tunggu dulu bang. Abang jangan bilang mustahil. Karena apa? Sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus sudah berkata apa? Di antara kalian ada yang berkhianat. Berarti ada rancangan kan? Di antara kalian ada satu iblis. Dia sudah tahu. Berarti ada rancangan kan? Karena semua itu harus digenapi. Ya, berarti sudah direncanakan kan? Ada yang meramalkan, ada yang menubuatkan akan terjadi. Berarti ada kronologis yang sudah dirancang lebih dulu, betul? Yang memang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah, siapa yang kemudian mewahyukan tentang nubuatan itu, tentang rancangan itu? Ya Allah sendiri. Oke, berarti bukan iblis. Cabut kembali itu. Bukan iblis. Allah Tuhan sendiri yang merancang. Berarti pertanyaan saya, berarti orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Yesus itu bagian daripada rencana siapa? Bang, dengar bang. Allah yang menubuatkan itu akan terjadi seperti itu. Karena apa? Karena itu untuk penggenapan firman dan itu terjadi bukan atas rancangan dia, tetapi karena Tuhan juga sudah mengetahui bahwa bagaimana hal itu akan terjadi. Karena Tuhan itu maha mengetahui semua isi sifat manusia. Pesan ini mereka.
Ya, saya menghargai Bang Jabat ya tentang bagaimana Anda ingin menegakkan benang basah. Saya cuma ingin mengatakan begini, Bang. Amsal mengatakan pengkhianat yang akan menjadi penebus orang yang jujur. Right. Selama Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia adalah pelaku Torah yang jujur sejujur-jujurnya kepada pengikutnya Bani Israel. Iya, orang Lalu dia Allah sendiri. Ini parah ini nanti Parah kalau bahaya. Tuhan dibunuh oleh manusia. Lalu kemudian Tuhan tidak pernah mati. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah dibunuh. Yang mati di salib itu siapa? adalah tubuhnya, kemanusiaannya, kedagingan. oh, kalau begitu Karena saya juga Allah itu tidak bukan pernah mati daging. dong, Bang. Allah itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Bang Jabat, berarti saya juga tidak akan pernah mati dong ya. Karena yang mati cuma roh jasad abang saya. tidak pernah mati, Bang. Rohnya abang tidak pernah mati. Jasad saya pastikan aja. itu. Betul. Nah, terus apa bedanya dengan Tuhan Anda? Tuhan saya, perbedaannya apa? Kita Hmm. manusia, roh kita diberikan sama Tuhan. Sedangkan rohnya Yesus adalah Tuhan sendiri. Itulah perbedaannya, Oh. Bang. Tuhan sendiri. Astagfirullah. Bagaimana Mau. Dinda Josel mau ngambil alih? Lanjut dulu, saya suka menyimak ini. Keren. Lanjut Allahu Akbar. langsung. Allah. Saya suka. Iya. Ya. Bayangkan kalau Banyuma Tuhan sendiri yang masuk di kandung Bunda Maria. Jadi Makanya dikatakan apa? Tuhan itu turun ke dunia dalam rupa manusia dengan merendahkan dirinya. Artinya apa? Yang namanya seorang raja, dia adalah pelayan. Bahkan Tuhan sendiri adalah pelayan. Tuhan yang melayani kita, yang memberikan kita nafkah, kehidupan. Anda jangan salah, Tuhan itu pelayan loh. Anda jangan pernah berpikir Tuhan itu bagaikan Tuhan sesuatu hal yang Tuhan kok membutuhkan pelayan rendah banget, bro. membutuhkan Astagfirullahaladzim. penghormatan. Oh tidak. baik. Saya Tuhan menghargai tidak ya. pernah Saya membutuhkan menghargai penghormatan. Tetapi Oke. kita yang membutuhkan untuk menghormati dia. Itu inti saya dari menghargai ketuhanan. pendapat Anda ya, karena Anda adalah seorang Kristen. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Tuhan sendiri yang datang mengambil bait dalam bentuk jasad manusia, sehingga jasadnya ini bukan Tuhan, tapi yang Tuhan itu adalah ruhnya. Coba saudara baca di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi badan janin di atas yang lahir di kandang binatang. Langit saja nggak mampu memuat, apalagi jasad manusia biasa. Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia biasa. Berarti kalau Yesus bukan manusia biasa, berarti Yesus itu manusia luar biasa. Atas kemanusiaan yang luar biasa itulah sehingga ia dituhankan. Padahal saya ingin mengatakan kepada Anda sebentar. Saya Dua dan Tawarik Yesus berapa, itu Bang? Tunggu, sama. Bang. Dua Tawarik berapa, Bang? 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik 6. 18. 18. Nauzubillah min dzalik. Kalau begini cerita bat. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhannya melayani manusia. Kalau kita di Al-Quran tidak begitu. Begini, Bang. Allah Bang, la saya baca ya. ilaha illa huwal Bang. hayyul qayyum la Bang. ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Bang. man zal ladzi. Bang. Ya. Ya. Jadi dia Saya itu tak henti-hentinya Bang. kemudian ya silakan. Bang, Kenapa, saya baca ya. Iya. Ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Itu pertanyaannya ya kan? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Artinya bait ini suci tahu, aja Bang? nggak mampu memuat, apalagi Iya, tubuh artinya manusia. tahu, Bang. Jika Allah datang ke dunia bersama-sama dengan manusia, hidup bersama dengan manusia, dalam wujud aslinya, yaitu wujud rohnya, maka dunia tidak sanggup menerima kekuasaan kebesarannya dia. Hancur dunia ini bisa. Tetapi maka itulah sebabnya Allah itu datang ke dunia dengan menjadikan firman-Nya supaya dia bisa diam di dalam tubuh firman ini yang sudah menjadi manusia ini, supaya dia bisa bersama-sama dengan manusia sehingga bumi ini tidak lenyap, tidak berantakan. Itulah manfaatnya itu, Bang. Semuanya itu harus kita jelas kita urutkan itu, Bang. Berarti nggak ada bedanya dengan ajaran teos ya.
ajaran Romawi Yunani, Tuhannya datang di dalam wujud manusia, sehingga mereka dianggap sebagai anak dewa matahari, supaya alam ini tidak hancur, maka dewanya harus nusul ke bumi gitu ya. Sama ya? Oh enggak, beda. Itu apa bedanya? Masalah dewa dengan Allah itu berbeda, Bang. Bedanya di mana? Berbeda. Bedanya karena Allah turun ke dunia dan diam bersama manusia. Dia itu dalam hal penggenapan firman, Bang. Artinya gini, Bang. Bagaimana mungkin saya seorang orang beriman bisa percaya kepada Tuhan itu, bahwa Tuhan itu benar ada, jika Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia. Satu. Bagaimana saya bisa percaya dan yakin adanya hari kebangkitan nanti di akhir zaman dan manusia akan masuk ke dalam ini menarik, ini menarik. Kalau memang Tuhan itu tidak pernah membuktikan ada orang yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Baik, ini menarik. Bang. Anda duduk tenang, saya tanggapi apa yang Anda sikapi tadi. Teman-teman, Al-Quran menerangkan begini. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Anda mengatakan Anda tidak akan percaya adanya Tuhan kalau Anda tidak melihat Tuhan itu sendiri. Betul? Jika tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia, bukan mesti harus saya lihat, tetapi berdasarkan dari firman sebelumnya, Tuhan itu pernah menampakkan dirinya bahkan kepada Musa, kepada Abraham. Pernah. Itu sebagai bukti keberadaan dia. Gitu loh. Sekarang saya ingin menggeliti akal Anda. Sekiranya konsep agama Anda itu tidak pernah terjadi. Misalnya Tuhan tidak pernah datang kepada Abraham, Tuhan tidak pernah datang kepada Musa, Tuhan tidak pernah datang kepada Yesus. Pertanyaan saya untuk menggeliti akal Anda, apakah Tuhan itu tidak ada? Bisa jadi. Lalu yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Jika abang yang berkata seperti itu, abang sendiri yang akan pusing nanti. Abang mengatakan, saya akan mengatakan jika Tuhan itu tidak pernah menampakkan, bisa jadi saya tidak akan percaya. Itu menurut iman saya. Karena sekarang begini. Begini, Bang. Karena tunggu. Bang. Karena kalau saudara jabat, itu, Anda sabar dulu, Bang, sabar. Saudara, Anda mendudukkan Tuhan itu di atas kemampuan Anda. Oke, tidak apa-apa. Sekarang saya ingin tahu, bisakah Anda melihat saya saat sekarang meski suara saya Anda dengarkan? Ya? Bisakah Anda melihat saya sekarang meski suara saya Anda dengarkan? Itu setelah ada teknologi, Bang. Enggak, bisa enggak Anda melihat saya sekarang? Bisa, kalau abang buka videonya bisa. Oke, berarti gini, segala sesuatu yang ada sudah pasti dicipta oleh yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, mustahil menciptakan sesuatu yang ada. Kenapa? Karena dirinya sendiri tidak ada. Alam semesta ini sudah ada. Berarti ada esensi yang mengadakan. Siapa dia? Dialah Tuhan. Meski kita tidak bisa melihatnya, tetap saja dia ada. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena kita dibatasi oleh kemampuan kita. Contoh, Anda menyadari Anda punya akal. Anda percaya itu, Anda punya akal. Tapi apakah Anda bisa melihat akal Anda? Tidak. Nah, kalau itu jadi jawaban, apakah Anda boleh dikatakan berakal? Tunggu dulu, Bang. Abang tadi mengatakan, apakah saya bisa melihat akal saya? Bisa, setelah akal saya wujudkan, Bang. Oke, berarti dengan melihat wujud ciptaan Allah, kita sudah melihat Allah. Dengan melihat wujud dari esensi yang diinginkan akal Anda mengatakan Anda seakan-akan melihat akal Anda. Itu ihsan di dalam Islam. Jika engkau menyembah Allah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Bang, begini, Bang. Seandainya saya tidak terlihat, Bang. Seandainya saya ini ruh lah, saya bilang ya. Menurut saya memiliki akal, ya kan?
Bolehkah saya melihat akal saya? Boleh. Pada saat saya mewujudkan akal saya menjadi sesuatu benda yang berwujud, maka saya bisa melihat akal saya. Tetapi apakah saya bisa melihat diri saya yang tidak terlihat ini? Tidak akan pernah bisa sebelum saya diam di dalam akal saya itu, baru saya bisa terlihat. Makanya selalu dikatakan apa? Allah berfirman, bukti bahwa Allah itu ada. Allah menjadikan firman-Nya menjadi manusia dan diam di dalamnya supaya Allah itu dapat terlihat. Saudara, Kita ada berpikir, ilmu, kita saudara, ada berpikir ilmu, bukti kita hidup. ada ilmu tertinggi yang saya ingin katakan 1 menit kepada Anda. Ilmu tertinggi yang disebut ma'rifat. Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifat. Kita ini berasal dari ruh. Kita berasal dari nafas. Yang kemudian tidak terbatas ruang dan waktu. Kita berada dari sana. Seketika kemudian kita terkungkung oleh jasad yang menyebabkan kita itu terbatasi oleh ruang dan waktu. Ada masa di mana nafas roh kita ini keluar, akan bebas melanglang buana dan tersadarkan. Oh iya ya, kenapa ketika saya di dunia, saya melupakan dulu saya pernah berjanji kepada penciptaku di alam ruh. Sekarang saya kembali kepada alam ruh, alam kebebasan. Di mana kehidupan pada masa itu, kita laksana orang yang habis keluar dari kelas ujian. Pada saat kita ujian, kita membaca soal dalam kehidupan ujian, kita akan berkata, dulu pernah saya baca ini, jawabannya, tapi saya lupa. Kapan ya? Di buku apa ya tertulis? Di halaman berapa ya? Ketika ujian itu sudah selesai, keluar dari kelas, baru kita tersadar, oh iya betul, ternyata tertulisnya di buku IPA halaman sekian tentang ekosistem. Begitulah roh. Ketika keluar dari jasad yang terbatas ini, baru kita menyadari ternyata benar Allah itu sebenarnya adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Baru Anda sadar, makanya kematian itu adalah penyesalan. Nah, seperti inilah yang Anda gambarkan hari ini. Anda mengatakan tentang Tuhan itu tidak akan ada kalau saya tidak melihatnya, tidak pernah dilihat. Sementara oknum objek yang Anda katakan terlihat itu bukan Tuhan. Yesus terlihat, apakah dia Tuhan? Bukan. Yang terlihat apanya? Jasadnya. Terus sisi keutuhannya yang mana? Yang menciptakan Yesus. Musa melihat api, apakah dia Tuhan? Bukan. Abraham melihat malaikat, apakah dia Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah penampakan dari Tuhan. Contoh, penampakan dari Suma adalah ketika keluar suara di HP kalian. Itu penampakan Suma. Tapi apakah itu Suma? Apakah HP itu Suma? Apakah suara yang Anda dengarkan itu Suma? Bukan. Begitulah Allah. Oh enggak, suara itu bukan penampakan, Bang. Abang jangan salah, Bang. Oh. Suara jadi yang Anda penampakan, ya, Bang. Yang Anda mengatakan nampak itu harus kelihatan gitu ya? Betul. Yang saya katakan penampakan di sini adalah perwujudan. Apa itu? Ada. Bukti adanya Suma, Anda mendengarkan suara Suma. Lewat mana? Lewat HP. Apakah HP itu adalah Suma? Bukti adanya Tuhan, adanya alam semesta ini. Bukti otentik yang lebih mendekati akan kebenaran adanya Tuhan. Tuhan mengutus para wakilnya. Sehingga orang beriman percaya mereka adalah wakil Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. HP bukan Suma. Ketika ada pemberitaan tentang Tuhan melalui HP dari lisan Suma, maka HP itu bukan Suma. HP itu begini, Bang. hanya merupakan wadah. Bang. Ya, silakan. Pada saat Abang berbicara di handphone saya, tahu nggak, Bang? Itu adalah saya. Secara pembuktian, walaupun itu memang suaranya Bang Juma, saya tidak bisa memastikan itu 100% suara Bang Juma. Iya. Karena tidak bisa dibuktikan. Yang bisa membuktikan adalah penampakan, Bang. Itulah sebabnya dikatakan apa? Tidak ada yang pernah bisa melihat Allah. Mendengar suaranya pun tidak. Kenapa dikatakan mendengar suaranya pun tidak? Karena kita tidak bisa memastikan itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi menurut iman kita meyakini itu suaranya dia. Nah, itu poinnya. Makanya diterangkan wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma laibin. Makanya saya katakan kepada Anda,
Bahkan tadi ketika Anda belum masuk di sini, saya sering membacakan dalil yang kemudian saya dalilkan itu kepada diri saya sendiri. Apa yang dikatakan di dalil itu? Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Iman. Meski Begini, kita Bang. tidak melihat. Abang, karena Abang tadi berbicara tentang pembuktian, ya. Coba dulu kita buka dulu Quran 13 ayat 11. Oke. Apa yang Anda ingin katakan di situ? Di situ apa dituliskan di situ di Quran 13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd. Iya, ada teman-teman yang bisa menunjukkan ayatnya? Mestinya jabat yang terangkan, Anda yang nunjuk. Apa intinya, Bang Jabat di sana? Enggak, di share screen aja. Enggak, apa yang Biar Anda saya- mau katakan di sana? Yang mau saya katakan di situ kalau tidak salah merujuk kepada malaikat-malaikat bergiliran mendampingi manusia ya, menjaga ya. Waduh, gimana sih? Coba dulu. Ya. Terus? Sudah, Bang. Betul nggak? Iya. Mana? Iya kan? Iya. Berarti yang melindungi kita, yang menjaga kita sebagai utusan dari Allah itu berarti kan malaikat-malaikat ya. Iya. Betul kan? Ah, Iya. tetapi Terus? kenapa di dalam surah Al-Anbiya ayat 82, ya kan? Di situ dikatakan apa? Kenapa yang membantu Nabi Sulaiman bukanlah malaikat-malaikat, padahal malaikat itu untuk melindungi, menjaga kita, menolong kita. Tetapi di situ yang membantu Nabi Sulaiman siapa di situ? Coba Jin. dibuka surah Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya. Iya, enggak apa-apa. Al-Anbiya 82. Wa minasyayatin may yugusu lahu wa ya'maluna 'amalan dun dzalik Itu kan wa konteksnya kunna lahum berbeda. hafizin. Terus apa yang Anda permasalahkan? Pembuktiannya terbalik kan? Kenapa saya kan terbalik? Jikalau memang malaikat itu selalu bergiliran melindungi kita, maka sudah otomatis Allah itu mengutus malaikat-malaikat untuk membantu Nabi Sulaiman, bukanlah setan-setan ataupun jin-jin untuk membantu dia. Saya hanya mau menyampaikan ini, saya bukan mengarang tetapi apa adanya saya katakan. Maksudnya apa Oke. sih ini orang ini? Enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Terus sebelum saya bantah, apa lagi yang Anda ingin bilang? Sebelum saya menawarkan Anda 1 Samuel 16. Oh enggak apa-apa, silakan. Nah, bagaimana kemudian Saul dikirimi oleh Tuhan roh jahat? Saul dikirimi oleh Tuhan. Coba buka ayatnya. Ya biar Silakan. lebih jelas kita. Silakan. Coba Samuel lihat berapa? di nomor 14-nya kalau saya nggak keliru. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 16 ayat Ayat 14 mungkin. nih, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, saya jelaskan sama Abang makna ayat ini ya. Iya. Roh Tuhan telah mundur artinya apa? Malaikat-malaikat yang disuruh melindungi, yang kuasa Tuhan yang tadinya bersama dengan Saul mundur karena apa? Roh Karena- Tuhan kok mundur, ini gimana? Enggak, kenapa mundur? Karena apa? Karena perilaku Saul. Iya kan? Ah, setelah Tuhan tidak bersama dengan dia, kuasa Tuhan tidak bersama dengan dia, maka roh-roh jahat itu mengganggu siapa? Saul ini. Artinya apa? Bukan Tuhanlah yang mengutus roh-roh jahat itu, tetapi makna dari yang daripada Tuhan artinya apa? Karena roh jahat, iblis, setan itu memang diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengutus dia kepada Saul. Tetapi dengan sendirinya iblis yang datang kepada Saul mengganggu dia. Boleh saya ngomong? Boleh, silakan. Oke, baik. Terkait dengan apa yang Anda uraikan di dalam Al-Quran tadi ya, surah Al-Anbiya, wa minasyayatin. Kami tundukkan kepada Sulaiman.
Jadi iblis kemudian ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman. Lalu kenapa bukan malaikat? Ya. Ini adalah satu kondisi yang diciptakan oleh Allah membuktikan bahwa iblis itu tunduk di atas perintah Allah. Ketika Allah menerangkan lahu mu'aqibatum min bani yadayhi wa min khalfihi yakhfuzunahu min amrillah innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala waraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Memang Allah menerangkan baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini kepada seluruh manusia. Terhadap apa yang diterangkan terhadap Salomo, hanya berlaku kepada Salomo. Berbeda dengan apa yang diterangkan di kitab Anda. Lukas 22 nomor 31. Simon, oh Simon, dengarkanlah iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Yang memberi izin kepada iblis untuk menguji kalian siapa? Ya. Ya loh? Ya, yang diberi izin untuk menguji kalian siapa? Itu diizinkan terjadi, Bang. Ya udah. Dinda Jose bisa dibantu? Ditanya apa lo? Yang memberi izin lo. Muter-muter di situ. Diambil alih, Dinda. Iya, ditanya apa jawab ini? Banyuma mengatakan yang memberi izin ayat mana, siapa? di ayat mana? Coba. Share screen dulu. Apa dulu, Abang? Aduh. Ayat mana, Abang? Aduh, kalau nanya gitu. Karena begini, Bang. Stop, Bang Juma. Bang Juma, Ya, tadi iya, Bang. Abang bilang apa? Setan-setan itu ditundukkan sebagai pembuktian apa tadi? Pembuktian kebesaran Allah bahwa iblis pun bisa ditundukkan oleh Allah. Dan ini hanya berlaku kepada Salomo. Iya, itu kan menurut versinya, Bang. Menurut Al-Qur'an, wa minasyayatin menurut Quran. yaqusuna lahu wa ya'maluna amaladun. Itu berarti sebagai bukti bahwa iblis itu bisa ditundukkan. Berarti nurut Oleh Allah. kepada Allah itu kan. Ya. Pertanyaan saya, jika memang iblis itu tunduk, bisa ditundukkan dan nurut sama Allah itu, kenapa pada saat iblis disuruh sujud kepada Adam dia tidak mau tunduk? Kenapa tidak ditundukkan? Itu beda lagi. Lah, itu beda cerita. Jangan bertolak belakang. Jangan Nggak bertolak bisa. belakang. Nggak Karena bisa. gini loh. Sekarang begini. Karena iblis, Biarkan setan dulu. dan jin bukanlah sekutunya Allah. Iya. Bukan sekutunya. Oke, terus ada lagi? Selesai? Ya, terangin Banyuma, terangin. Oke. Bagaimana kemudian Tuhan menerangkan begini? Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan siapa? Di Kejadian 3 nomor 15 itu siapa, Bang? Adam dan keturunannya dibikin oleh Allah untuk bermusuhan dengan siapa? Iblis. Kenapa Allah tidak mendamaikan saja iblis dengan manusia? Kenapa dikatakan permusuhan di situ? Karena iblis inilah yang menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Kenapa Allah tidak memerintahkan iblis supaya tidak menggoda manusia? Kenapa? Kenapa Allah tidak menundukkan iblis supaya jangan menggoda manusia? Karena Allah di dalam kekristenan bukan seperti Allah di dalam Al-Quran yang apa namanya, yang suka-sukanya, ibarat contohnya bisa ditundukkan, bisa tidak ditundukkan, tidak seperti itu loh. Di dalam kekristenan Allah itu konsisten, artinya apa? Diberi kehendak bebas menentukan hidupnya. Bang, kalau di situ nggak apa-apa deh. Saya ingin tunjukkan data kepada dia. Iya. Kita lihat di dalam pengajaran Lukas atau Matius 4. Oke ya. Siapa yang membopong Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Iblis. Kenapa? Siapa yang membopong Yesus ke padang gurun atau ke bait suci untuk dicobai oleh iblis? Kalau itu, Bang, sudah saya jelaskan dari tadi, Bang. Itu dalam konteks pengajaran firman, Bang. Siapa? Orang bertanya, Banyuma nanya siapa?
Saya kasih sederhananya gini. Tolong dicamkan pernyataan saya. Ini data ya, ini data. Bukan saya mengada-ngada. Nanti Anda anggap saya ngarang bebas. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. 1. Siapa yang membawa Yesus? Roh. Roh. Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ada berapa pelaku di sana? Ada 3. Ada 2 pelaku, satu dilakukan. Ya, yang pertama roh. Roh. Yang kedua Iblis. iblis. Saya ingin tahu dari saudara Jabat, roh yang membawa Yesus ini siapa? Malaikat. Oh, malaikat. Malaikat. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu malaikat? Ya, Dari mana Anda bisa tahu? karena di situ sangat jelas dikatakan roh. Apakah Bukan malaikat itu roh? rohana kan ada gini Bang, masalahnya di situ ada rohana, roh halus, Adil makasih dana. Yang menuntun dia itu roh, itu malaikat yang Dari kudus. mana Anda tahu itu adalah malaikat? Dari mana saya tahu? Karena Bukankah Tuhan Anda itu adalah tunggu roh? dulu. Karena Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Oh, berarti di surga Anda ada lagi Tuhan. Oh, tidak ada. Sementara memang tidak ada. Jadi ketika Yesus tidur, Tuhan nggak ada. Tertidur dia. Tuhan itu mau di surga mau di bumi dia tetap bisa mengontrol semuanya. Karena dia maha besar, maha kuasa. Yang Anda katakan tadi itu bukan Tuhan karena ada dalam tubuh Yesus. Itu gimana ceritanya, Bang? Aduh, Dinda Josel, maju dong. Enggak, maksudnya gimana? nanti Keluar kalau masuk saya dia. maju, nanti kalau Tadi saya Anda katakan maju, nanti bukan Tuhan, karena Tuhan pada masa itu ada di dalam tubuh Yesus. Ya. Jadi roh yang mengangkat Tuhan itu adalah malaikat. Yang Jadi mengangkat malaikat membopong Tuhan. Pencipta langit dan bumi dibopong oleh malaikat. Itu kan yang Anda ingin katakan? itu bukan mengangkat. Lalu dibawa dengan menggunakan apa? Gerobak. Itu namanya mengarahkan. Maka Menuntun. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. iya, Betul. gitu. Duh, yang Nah, membawa terus siapa gimana? Yang Bang? membawa Yesus siapa? Roh itu menuntun Yesus ke sana. Iya, itu maksud saya. Roh ini siapa? Malaikat. Malaikat. Dari mana Anda tahu? Karena Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Oh. Malaikat Dan membawa Tapi Tuhan. giliran saya tanya, dan apakah di dan- surga? Ketika Tunggu Yesus dulu. berdoa, ya Bapa yang di surga, diberkatilah namamu. Bapak di mana sekarang berada pada saat Yesus berdoa kayak begitu? Bang, saya jelaskan sama Abang. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus, Allah itu selalu memposisikan bahwa Allah itu ada di surga. Padahal dia sesungguhnya ada di dalam diri Yesus. Sudah seperti yang saya Gimana kasih sih? contoh Yang sama mana yang Abang. dipegang Ini kata-katamu berarti nih? Ini Bang Cuma, ini berarti yang dimaksud ada Bang Jabat Tunggu, Bang. ini adalah roh Tunggu Tuhan dulu, yang Bang Joel. dituntun Ada malaikat. botrek ke Mas aku. Ada nih kakak ada Tunggu kurangnya dulu. Mandri. Ada kurangnya Bang Mandri. Juma, Bang Iya, Juma, iya Bang. Bang Juma, Bang Juma. Alhamdulillah. Ya, 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 silakan. ya. Seperti ini saya kasih contoh ya. Iya, Nah, HP Abang. dimatikan. contoh, Abang itu karyawan saya. Saya Tadi Kelar. balik lagi ke Big Boss. saya selaku pemilik perusahaan. Ya. Pada saat saya menjadikan akal saya menjadi sebuah topeng. Topeng. Jabat. Bang, kemarin Setelah kita udah ke setelah- situ, jangan ke situ lagi Bang, tolong Bang Enggak. Jabat. Kemarin Karena udah Bang ke Juma belum topeng tentu tahu lagi, itu. sekarang Belum topeng tentu Udah lagi. tahu. Tunggu dulu udah biar saya jelaskan. Tunggu dulu biar saya jelaskan supaya tidak salah paham. Pada saat saya menjadikan topeng dengan akal saya, maka saya menggunakan akal saya itu saya pakai. Saya pergi ke kantor. Sampai di kantor saya katakan sama Bang Juma, saya diutus oleh si Jabat dan nama saya adalah si Budi. Saya bilang sama Bang Juma, Berarti berbohong. ya kan? Jadi berbohong. Pada saat itu, contohnya Bang Juma itu meminta permohonan lah, saya mau cuti, bagaimana nih, gitu kan? Pasti saya akan katakan kepada Bang Juma,
oh nanti saya sampaikan kepada si jabat. Padahal saya ada di situ. Padahal saya sendiri yang berbicara dengan abang di situ. Saya akan sampaikan nanti kepada si jabat. Berarti lu suka Karena bohong apa? sih, Bat. Karena saya memposisikan si jabat itu ada di rumah. Seakan-akan dia di rumah. Padahal saya ada di situ. Seakan-akan padahal lu di kantor. Lu gimana sih lu? Kayak kadang nggak sadar lu. Itulah Kagak yang bener saya lu, Bat. katakan itu. Seperti itulah Yesus itu memposisikan dirinya sebagai anak manusia. Karena jikalau saya mengatakan saya ini si jabat loh, Bang Juma, dengan menggunakan topeng ini, Bang Juma tidak akan menerima saya. Mungkin Bang Juma mengusir saya dari kantor karena wajah saya tidak terlihat. Bang, Sudah pasti, ini Bang. dari Sama kemarin seperti- kita kan membahas Sama seperti topeng itulah untuk Tuhan itu. Tuhan Yesus tidak mungkin dia mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Padahal Kenapa Allah dia itu tidak mau adalah mengatakan bukan bahwa saya kedagingan. adalah Tuhan? Tunggu bang. Kenapa Yesus tidak mau mengatakan saya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apa sebabnya? Karena Takut dia, dilempari batu? karena dia dibatasi oleh tubuh yang tidak kekal itu, tubuh kemanusiaan itu. Oh berarti Dia Tuhan dibatasi. punya batas gitu ya? Dia dibatasi karena apa? Kalau dia mengatakan dia adalah Allah itu sendiri, maka manusia akan berkata apa? Allah kami bukanlah manusia. Allah kami adalah roh, tidak terlihat. Yang ada apa? Sebelum firman-Nya itu nanti digenapi semua, dia sudah akan dibunuh. Itu sudah pasti, Bang. Maka tidak akan tergenapi semuanya jika dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Tuhan Oh, itu mengetahui segala isi. Oh, Bat, jadi di sini ada pembohongan publik ya? Ada kebohongan publik di sini ya? Sandiwaraka. Jadi Yesus selama hidup dia membohongi publik ya? Bukan bersandiwara, tetapi karena memang dia tidak Saya orang terlihat. nyanyi aja kok. Enggak, Bat. Jadi Yesus selama hidup membohongi publik ya? Oh tidak. Bang Handi. Makanya kenapa? Lanjut. Makanya kenapa dia Bang Jabat. membuktikan? Makanya kenapa Bang dia Jabat. membuktikan ketuhanan dia itu dengan cara apa? Melakukan banyak mujizat, nubuatannya digenapi semuanya. Disitulah orang baru sadar yang bisa melakukan ini hanyalah dia yang kuasa. Jangan-jangan siapakah dia sebenarnya? Iya. Oh, sebenarnya Yesus Tuhan, Makanya- tapi dia menyamar. makanya- Iya, dia makanya menyamar ya. dikatakan Udah Tunggu dulu, paham. Bang. Dia Makanya dikatakan intel. apa? Iya, Dia dikatakan intel. anak manusia. Padahal dia Aduh, Bang manusia. Kenapa Jabat, harus dikatakan Kita anak sudah manusia? aja bang. Berarti Iya, ada kasihan. sesuatu yang perlu kita Ini gali loh, di dalam yang diri saya herankan dari tadi kan di sini ada Pak Martin tuh. Dari tadi Pak Martin ini diam terus menyimak atau Pak Martin ini merasa sakit perut kayaknya. Pak Martin. Coba dulu saya tanya Bang Juma dulu nih. Bang Neng Joel. Mbak Joel. Oh iya, Saya apa tanya dulu. gimana? Saya tanya dulu Mbak Joel dulu. Silahkan Apakah- boleh. Apakah kita hidup di dunia ini permainan dan sendagurawan atau ujian iman? Saya tanya dulu Mbak Joel. Hidup di dunia ini mainan, terus apa lagi? Ujian. Sendagurawan atau Dunia ujian dalam iman. ini. Jangan nyanyi ya, kena. Oh iya ya, copyright. Ayo dulu Mbak Joel. Jadi Coba dulu. gini, kalau abang bertanya di dunia ini mau ngapain? Ya kita mau ngapain sih urusan kita. Jadi kalau misalkan kita hidup di dunia ini mainan, coba abang mau nggak? Ujian hidup- udah dijawab. Kalau Ujian udah. Jangan bilang ujian karena hidup ini bukan ujian abang. Karena kita ini kalau bilang hidup ujian gimana? Nggak ada dalilnya. Kita hidup tuh harus ini sesuai dalil. Gimana bukan tuh? ujian. Berarti menurut Mbak Joel hidup ini permainan. Enggak permainan, mana ada hidup permainan bang? Kita hidup nyata kok, permainan gimana sih? Bukan sendagurawan. Kita juga kadang bercanda. Itu kata Niki Ardila, Bang. Iya. Iya, saya tanya gimana? dulu, permainan dan sendagurawan apa bukan? Udah kembali ke topik ya. Enggak, Ini coba apa dulu. nih kemana-mana tanya? Iya, kemana-mana. Iya, saya tanya dulu Mbak Hidup Joel. gimana dong? Ini kan menyangkut Kembali ke sama topik kita. Pak Martin mau bicara itu Biar Pak kita Martin. tahu posisi Ini kita kembali hidup ke di topik dunia tentang ini sebagai saksi. apa, itu apa gitu. Bentar sambil alih dulu. Ini udah melebar kemana-mana. Ayo Mbak Joel. Saya melebar kemana-mana. Menanyai Bentar. saya tentang hidup nanti Enggak, jadinya. saya tanya dulu. Ya. Topik saksi Yesus disalib ya kemana-mana ini. Ya silakan Pak Martin. Mungkin mau nambahin apa benar ada murid saksinya Yesus disalib, itu intinya tadi, kemana-mana ini. Halo, dengar suara saya? Iya, silakan Pak. Iya. Memang ada saksinya Yesus disalib, termasuk murid, silakan. Saya mendapat kesan dialog ini kayaknya nggak fair gitu ya.
Kenapa begitu? Karena si jabat, Kenapa? dengar dulu saya ngomong, jangan dipotong dulu, jangan diajak ngomongnya dipotong. Ya, Si silakan jabat lanjut. ini menempatkan diri sebagai terdakwa. Itu masalahnya. Lalu Juma, Jokel dengan Andi ini jadi hakimnya. Saya moderator Itu Pak, enggak. sehingga Saya moderator kita Pak. fair gitu loh. Saya moderator Pak. Saya kira Andinya harusnya bisa ngatur supaya fair gitu. Kalian lanjut. kan menghakimi dia, sementara memang si jabat ini menempatkan diri sebagai seorang terdakwa yang pintar gitu ya. Oh, iya, Itu iya. saya kira di situ persoalannya. Jadi coba Andi lebih fair lagi caranya. Ya makanya saya kembalikan ke topik Dialog Pak. gitu loh. Pak Martin, saya kembalikan ke topik Pak. Silakan Pak ditanggapi. Apa benar ada murid yang menyaksikan Yesus disalib? Silakan Pak. Tadi kan sudah dijelaskan di Yohanes 19 tadi sudah ada muridnya kan ada. Jadi begini, sebenarnya yang kalian ajak bicara ini kan kalian mau coba-coba membenarkan di Anisa 171 kan 157 kan itu sebenarnya. Tidak ada hubungannya Pak Anissa dengan salib, enggak ada. Tunggu, jangan bilang tidak ada hubungan. Saya tahu nih latar belakangnya itu. Kalian membenarkan apa yang dikatakan Al-Qur'an bahwa Yesus tidak disalib, kan itu tujuannya. Sehingga kalian membenarkan apa yang dikatakan di dalam Anisa 171. Cuma si jabat ini nggak ngerti ke situ dia. Oke, Pak Martin, Anda mendengarkan apa yang saya paparkan. Tolong dibantah data-data yang saya kasih tadi. Jangan ke Al-Quran dulu. Kitab Anda dulu yang Anda baca. Memang enak kalau kita baca Alkitab, enak Juma. Ya, sekarang Anda bantah Pak Martin. Bantah dalil dari kitab Anda yang mengatakan Yesus tidak disalib. Silakan. Loh, itu yang bilang tidak disalib kan kalian. Lah, tadi kan saya sudah paparkan, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak ingin menunjukkan kepada kami data, jangan ke Al-Quran dulu. Buktikan bahwa yang menggunakan kain lenan selain Yesus itu siapa, Pak? Jangan cari-cari ke sana dulu. Kalian kan mau membenarkan Anisa 157. Kalau Al-Quran itu sudah mutlak benar, nggak ada keraguan. Nah, sekarang untuk membuktikan kebenarannya kepada Anda, tunjukkan kepada saya, ada oknum murid Yesus yang menggunakan kain lenan pada saat penangkapan Yesus. Silakan. Saya bukan si jabat ya. Anda jangan bikin saya jadi si jabat. Ini bicara tentang kesaksian. Anda tidak percaya bahwa murid-murid dengar dulu. Jangan potong ngomong saya tahu pikiran Anda, saya tahu. Andi, Jokel dengan semua ini jadi bulan-bulan ini kan data dari kitab Anda, Pak. Dengar saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu, jangan bantah dulu. Kalian dari tadi ngomong sendiri jadi bulan-bulanan si jabat kan si jabat. Memang faktanya begitu, mau kayak mana? Dia ingin menegakkan benang kuasa, nggak bisa, Pak. Yesus itu tidak disalib, dah selesai. Makanya Bapak bilang tadi dia. Nah, sekarang Anda muncul, ingin menjadi pahlawan. Sekarang Anda bantah, siapa di antara murid Yesus yang menggunakan kain lenan? Jangan Anda framing seperti itu. Anda menyangkali itu karena dasarnya adalah Anisa 157. Bukan, Pak. Kami itu sudah final. Nabi Isa alaihi salam yang diceritakan di Al-Quran. Bukan Yesus. Kan kalian tidak pernah mengimani Nabi Isa. Jangan Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam. Sekarang ini bukan si jabat Yesus, ya. Jangan, ini bukan si jabat ya. Kalian keliru. Justru karena itu saya minta, kalau ini adalah gurunya si jabat, tolong tunjukkan ke kita data bahwa murid Yesus ada yang menggunakan kain lenan pada saat penangkapan. Kalian kan tidak percaya penyalipan Yesus, kan itu kan? Kan bicaranya soal penyalipan. Ini kita sedang membahas data di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus. Udahlah. Ketika kalian kan tidak percaya. Iya, berarti Yesus tidak ditangkap kan? Kan kalian maksudnya kan itu kan? Coba karena ada sosok manusia yang menggunakan kain lenan yang lari. Iya. Karena siapa itu, dia, karena dasar itulah kalian tidak percaya bahwa Yesus yang disalib kan? Iya, betul. Nah, itu aja yang saya minta. Nah, sekarang kalian nggak murid yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Bukan soal kain lenan. Yesus itu disalib apa tidak? Menurut Al-Quran tidak disalib. Menurut ada yang disalib, Pak. Ada yang disalib. Al-Quran mengatakan ada yang disalib. Pak Martin, ini si jabat. Begini aja Pak Martin. Pak Martin bilang aja sama jabat. Bilang aja begini Pak Martin. Pak Martin bilang aja seperti ini. Anda dengar omongan saya dulu jabat. Jangan, Anda salah. Anda menempatkan diri sebagai terdakwa di sana. Salah itu. Kita di sini diskusi, bukan Anda jadi terdakwa. Jangan, Anda salah menempatkan diri. Anda jadi terdakwa, tahu nggak? Jangan mau, karena mereka ini maunya Anda jadi bulan-bulanan di situ. Bapak juga akan jadi bulan-bulanan, Pak, dari saya. Sekarang saya tanya, siapa murid Yesus yang menggunakan kain lenan?
Anda jadi pemelanan di sini. Silakan. Nah, siapa yang dibilang, yang menurut Anda siapa? Kan di situ tidak disebut siapa namanya. Anda menurut Anda siapa? Kalau di dalam Yohanes diterangkan Yohanes 13 jelas Yesus itu menggunakan kain lenan, Pak. Ya, yang itu yang Anda tanya tadi, Markus tadi. Nah, sekarang Yesus itu diberitakan ditangkap, kemudian di belakangnya ada pemuda yang menggunakan kain lenan dan lari. Itu siapa? Ya. Disebut namanya apa enggak? Enggak disebutkan, karena itulah kemudian disangkakan itu siapa? Disangkakan dia itu muridnya Yesus. Siapa muridnya Yesus? Sementara ayat sebelumnya dikatakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul. Ini Sudah saya jelaskan dari tadi. Lari itu dalam pada saat proses Untuk lebih jelasnya di screen digiring sampai Markus 14:50. Tidak menutup kemungkinan Sebentar. Biar pakai data. Sebentar. Bagaimana tidak datanya jelas ada kemudian pemuda menggunakan kain lenan yang mengikuti oknum yang dikatakan Yesus. Kemudian kenapa dikejar? Sebentar Banyuma, di screen dulu. Sebentar, di screen dulu. Sebentar Bang, sebentar moderator ambil dulu biar pakai data. Ya, bisa screen dulu Markus 14:50 sampai 52. Satu perikop aja sekalian kalau nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, biar cepat ya 14:50 sampai 52. Bukan, jangan lari kemana-mana dulu deh, jangan lari kemana-mana. Sebentar Pak, biar clear. Jangan ada yang nyanyi ya. Jangan. Kalian sudah keenakan bicara dengan si Jabat. Jangan ada yang nyanyi. Jangan ada yang nyanyi. Jangan begitu. Sebentar Pak. Jangan yang nyanyi. Ujian iman. Siapa sih? Mendapatkan malapetaka. Aduh, menyanyi kok. Markus 14:50 sampai 52. Ya, 50 sampai 52. Biar ada data deh. Supaya ada patokan dulu. 14:50 sampai 52. Buka cepat. Nah, itu dibaca. Silakan Banyumak dulu nerangin, baru Pak Martin yang menyangga. Silakan Banyumak dulu. Kok di Bentar dulu, bentar. Gue ini. Tadi udah ada apa tadi? Dah. Nah. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke. Banyumak apa poinnya Banyumak biar Pak Martin yang menanggapi. Silakan Banyumak. Tolong dibuka mute-nya masing-masing, nggak apa-apa kok, bisa buka sendiri tuh. Yang ditangkap Yesus di situ bersama dengan muridnya. Ada satu muridnya yang tidak lari. Siapa? Yudas. Nah, sekarang kalau kita melihat ketika detik-detik penangkapan, Yudas bersama dengan tentara Romawi datang. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Apa iya Yudas tidak mengenal Yesus? Nah, lalu kemudian endingnya ketika oknum yang berkata, akulah dia yang engkau cari, apa yang terjadi? Murid-muridnya mundur dan berjatuhan. Ada keajaiban terjadi di sana. Dan satu hal yang perlu sahabat-sahabat Kristen pahami, Yesus diberitakan itu mampu merubah wajah. Ya, itu poin. Kemudian banyak data yang menerangkan Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya, tidak lama lagi engkau akan tidak melihat aku lagi, kata Yesus. 14, Yohanes 14, Yohanes 16, Matius 23, Yohanes pokoknya datanya banyak yang mengatakan tinggal sesaat lagi engkau melihat aku dan setelah itu kau tidak akan melihat aku lagi. Nah, sementara proses kejadian penyaliban itu ketika penangkapan, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Ada kemudian oknum yang membuntuti Yesus, yang lainnya lari. Ada yang membuntuti orang yang dikatakan Yesus. Tapi faktanya, dimanapun berada murid-murid Yesus itu tidak pernah ditangkapin oleh tentara Romawi terkait penyaliban Yesus. Nggak ada murid yang ditangkap. Nggak ada. Cuman satu oknum yang ditangkap. Lalu kenapa yang berjalan menggunakan kain lenan itu dikejar dan ingin ditangkap?
Bang Juma. Ya. Begini aja Bang Juma, begini Pak aja. Pak Martin dulu Pak Jabat. Tunggu dulu. Begini aja Bang Juma. Jika memang yang Bang Juma katakan itu merujuk kepada Yudas yang lari itu, ya kan? Yang lari itu Yesus asli. Begini Bang, bagaimana mungkin yang ditangkap itu Yudas, sedangkan Yudas sendiri yang menunjukkan siapa yang mau ditangkap? Nah, itu satu logika berpikir ya. Oke. Tahu kalau Yudas Dan jika Yudas yang di situ yang lari terbirit-birit itu, bagaimana mungkin para prajurit tidak mengenal dia, sedangkan prajurit pun mau menangkapnya Yesus pun atas petunjuk dari dia. Itu logika berpikir Bang Juma. Makanya nalar dipakai Bang Juma. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tunggu Bang. Masa iya saya seorang Yudas bersama-sama dengan prajurit menunjukkan itulah Yesus. Masa saya yang ditangkap? Logika berpikir Bang. Bagaimana? Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Yesus itu ingin ditangkap, ditanyai, ya, siapa yang engkau cari? Oknum yang ditanya itu kemudian mereka kemudian tentara Romawi bertanya, menjawab, Yesus dari Nazaret. Kemudian oknum ini menjawab, akulah dia yang engkau cari. Kenapa mereka mundur dan terjatuh? Siapa mundur? Tentara Romawi itu kan para mundur semua dan terjatuh kan? Dia seperti itu kenapa? Karena mereka kaget. Baru kali ini ada orang yang berani mengaku padahal dia mau ditangkap. Siapakah dia sebenarnya? Mereka kaget semuanya. Itu secara rasional berpikir Bang. Itu rasional berpikir Bang. Dia udah mau ditangkap, tetapi dia menyerahkan dirinya dengan tenang, dengan santai. Akulah dia. Lah, siapakah dia? Tanda tanya. Mereka kaget. Jangan-jangan dia. Kalau misalnya yang mengantar mereka Yudas yang mengaku kemudian akulah dia, kaget enggak mereka? Siapa? Tiba-tiba yang mengantar mereka untuk mendapatkan Yesus mengaku bahwa akulah dia yang engkau cari, kaget enggak mereka? Oh, tidak mungkin lah. Tidak mungkin namanya Yudas yang menunjukkan. Malah dikatakan itulah dia yang gitu kan. Masa dikatakan akulah dia. Dia yang bersama-sama prajurit. Tunggu. Di dalam kitab Anda, salah satunya Matius 17 nomor 2, di situ dikatakan Yesus mampu merubah wajah. Benar enggak? Ya? Benar enggak Yesus itu mampu merubah wajah? Di mana? Belum baca dia. Di dalam kitab Anda lah banyak dalil yang mengatakan Yesus merubah wajah. Di mana? Coba ditunjukkan ayatnya, ditunjukkan. Matius 17 nomor 2. Salah satunya. Iya, 17:2. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya, sebentar saya bacain aja. Ya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi Yesus bisa berubah wajah, berubah rupa. Bukan merubah wajah, dia itu merubah wujud kedagingannya. Ya. Bukan merubah wajah, bukan merubah menjadi bentuk orang lain, bukan. Menunjukkan kebesaran kuasanya dia. Itulah konteks dari ayat itu. Coba diseskerin lagi. Matius 17:2. Itu diseskerin. Ya, silakan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka. Nggak usah dibaca itu. Yang jelas intinya berubah. Iya. Kenapa di situ? Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Artinya apa? Kenapa Yesus harus merubah tubuh kedagingan dia supaya dia bisa berbicara dengan Musa dan Elia? Intinya di sini Bang Juma. Karena apa? Musa dan Elia itu dalam wujud roh. Intinya di sini kan bisa berubah. Anda masih perlu banyak belajar. Itu merubah rupa itu dalam arti saya rubah rupa saya menjadi si Yudas. Oh tidak seperti itu Bang. Oke, sekali lagi tolong ini menjadi catatan khusus buat saudara saya Jabat. Anda kudu wajib banyak belajar Bible. Di dalam kitab Lukas 24, Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tidak sadar kalau dia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang terjadi? Karena Yesus mampu merubah wujud.
Yesus mampu merubah wajah. Tidak seperti yang Anda ceritakan barusan. Bedakan antara doktrin antara doktrin yang Anda imani dengan konsep data yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jangan kau terima dan jangan kamu tolak. Makanya kami jadikan sebagai dasar untuk menyadarkan Anda Bible itu. Karena pesan Rasulullah, jangan kalian terima informasi dari ahli Taurat, ahli kitab, tapi jangan juga kamu tolak. Artinya, bahan dari ahli Taurat, ahli kitab, itu bisa dijadikan sandaran untuk mengingatkan Anda bahwa Nabi Allah itu diutus dan tidak mungkin kemudian dia dibunuh oleh orang-orang kafir pada masanya. Baca Lukas 24, nomor 13, nomor 16, nomor 17, nomor 18, dan seterusnya. Di mana Yesus bercakap-cakap dengan muridnya, dengan orang yang bernama saya lupa namanya, yang jelas dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, tapi dia kemudian tidak dikenal oleh murid-muridnya. Coba Anda baca di situ. Dia tidak dikenal karena apa? Anda harus ketahui, bukan ya karena apa? Dia itu sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, Bang. Allahu Akbar. Jadi Yesus ketika bangkit itu berubah wujud. Dia, karena begini, Bang. Karena dalam pemikiran mereka, murid-muridnya, Yesus itu telah mati, sudah tidak ada. Maka pada saat contohnya orang dia menjadi saksi, ada orang berbicara. Contohlah, Bang, begini, Bang. Seandainya Bang Juma saya kenal, kita sering ketemu, tiba-tiba Bang Juma sudah tiada lah, ya kan? Terus 3 hari kemudian Bang Juma ada di samping saya ngobrol. Proses itu belum salib, bro. Pasti saya kaget. Bro, Lukas itu prosesnya belum salib. Karena saya akan berpikir kamu bukan Juma, padahal kamu sendiri. Ya, saya balik otomatis ini. Seperti itu, Bang. Anda baca dulu deh Lukas 21. Tampilkan dulu itu prosesnya belum salib loh di situ. 24 Bang Handi. Iya, buka John. Lukas berapa? Lukas itu kalaupun dia disalib itu belum sampai pada hari ketiga. Lukas 24 itu sudah bangkit. Lukas 20 berapa? 24. Terus ayat dibuka aja. Buka aja. Makanya dibaca ayat pertamanya itu. 13. Ayat pertama, ayat kedua. Ya udah buka semua aja deh, Bu. Batu sudah terguling dari kuburan itu. Maka di situ berarti Yesus sudah bangkit. Nih. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap ya. Bang Jion. Ya. Dibaca dari ayat pertama, Bang Jion, biar paham. Oke. Saya baca semuanya ya, keseluruhannya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu, itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Buset. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia? Dia yang hidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu membawa anak manusia, diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus
dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian Petrus bangun lalu cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja yang lalu ia pergi. Dan ia bertanya ke dalam hatinya, apakah yang kiranya telah terjadi? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh darinya, Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Oh ya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Enggak apa-apa, biarin. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ya stop udah ya. Ya, Jabat, apa yang intinya Pak Jabat? Sini Pak Jabat. Intinya itu yang saya katakan tadi. Kenapa mereka tidak mengenal siapa yang ada bersama dengan mereka pada saat yang dua orang itu? Karena apa? Di dalam pemikiran mereka, Yesus itu telah mati. Dan mereka tidak yakin 100% bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Ya kan? Sehingga pada saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, berjalan bercakap-cakap, disitulah Yesus mengatakan bahwa akulah akulah dia, kan gitu kan? Dengan sendirinya seperti yang saya katakan tadi, seandainya ada teman saya yang sudah meninggal, tiba-tiba dia hidup lagi, dia ada di samping saya, walaupun dia persis mirip seperti dia, belum tentu saya katakan, langsung saya bilang, kamu ini ya? Belum tentu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa teman saya itu udah meninggal. Sama halnya karena apa? Karena pembuktian kebangkitan itu terbukti setelah Yesus bangkit. Disitulah mereka sadar bahwa dia benar-benar berasal dari surga. Dialah yang kuasa itu. Oke. Itu loh Bang. Oke, baik. Pak Juma, ditanggapi Pak Juma. Ya, jadi gini, semakin jauh kita, suara saya kedengaran Bang? Kedengaran jelas. Ya, semakin jauh kita melanglang buana untuk lari dari pernyataan dan konsep kebenaran bahwa Yesus itu tidak disalibkan, akan semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan yang ada di dalam kitabnya teman Kristen tentang cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi gini, Lukas mengatakan kira-kira 8 hari. Matius mengatakan 6 hari kemudian. Namun Lukas dengan jelas mengatakan bahwa 8 hari sesudah pengajaran. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 9. Nah, ini jelas berita yang kemudian disajikan oleh pelaku penyelidik pada masa itu. Yesus itu merubah wajah. Kalau Anda mengatakan bahwa di Lukas 24 itu setelah kebangkitan, yang sebelum kebangkitan pun ada. Lukas 9. Ketika kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung. Kemudian Yesus merubah wajah di sana. Apakah Anda ingin mengkiri bahwa Yesus itu mampu merubah wajahnya? Bukan pada saat dia bangkit, tapi sebelum dilakukan penangkapan. Matius menceritakan itu juga dalam Matius 17. Markus pun menceritakan itu di Markus 9. Data di dalam kitab Anda yang berdasarkan atas penyelidikan menerangkan itu. Sehingga ketika saya mengatakan yang lari menggunakan kain lenan itu adalah Yesus, itu tidak mungkin Anda bantah dengan dalil.
bahwa itu bukan Yesus. Kenapa? Karena muridnya tidak menggunakan kain lenan. Informasi Yohanes. Dari mana Anda tahu muridnya tidak menggunakan kain lenan? Tidak ada data yang disajikan. Di mana ada ayat kemudian yang mengatakan tidak ada satu orang pun muridnya Yesus yang pernah menggunakan kain lenan. Coba Anda tunjukkan ayatnya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 13, bagaimana kemudian yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu muridnya, berarti data yang nomor 50 Anda katakan itu bohong. Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Oke, finish. Lalu seorang muda, ini tadi sudah melarikan meninggalkan Yesus. Lalu seorang yang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus. Berarti ada yang tidak lari. Orang-orang mau menangkapnya. Kenapa mau ditangkap? Kalau dia adalah Simon, kenapa mau ditangkap? Kalau dia adalah Andreas, kenapa mau ditangkap? Bukankah oknum yang dikejar-kejar, yang mau ditangkap, yang mau dihadapkan ke Pilatus itu sudah mereka bawa? Dan itu adalah Yesus. Apakah ada yang memerintahkan? Orang Yahudi, imam-imam Yahudi. Tunggu sabar. Apakah ada perintah untuk menangkap kepada Andreas, kepada Simon, ya, kepada murid-murid yang lain? Atau perintahnya hanya kepada Yesus? Kepada Yesus saja. Nah, Yesus sudah ditangkap, lalu kenapa yang satunya lagi mau dikejar untuk ditangkap? Kenapa? Karena yang menangkapnya itu datang dalam kebingungan. Apakah yang ditangkap ini yang Yesus, atau yang di belakangnya ini yang mengendap-endap menggunakan kain lenan? Tentara yang membopong Yesus itu tidak mengenal Yesus. Anda harus paham itu. Bang, begini Bang, saya jelaskan sama Abang. Masalah penangkapan ya biar Abang tahu. Ada nggak di sini dari orang cyber di sini, orang reskrim di channel ini? Saya sendiri. Saya jelaskan ya. Jikalau orang di dalam suatu tempat ada menggunakan narkoba, 2 orang dan 2 orang lagi itu tidak menggunakan. Pada saat penangkapan semuanya pasti dibawa. Itulah konteks penangkapan Bang, biar Abang ketahui Bang. Oke, Bang Jabat sebentar ya, maaf. Maka Abang harus ketahui, seandainya murid-muridnya Yesus pada saat itu tidak lari semuanya, tidak menutup kemungkinan semua murid-muridnya juga akan dibawa. Begitu Bang. Bang Jabat, oke, sebentar ya. Ini dari tadi kan yang diskusi di sini Bang Jabat terus yang ngomong. Dari tadi Pak Martin ini juga menyimak juga ya. Dari tadi menyimak, tetapi Pak Martin ini kesekian kali saya mendengar Pak Martin bahwa saya mungkin atau teman-teman muslim lainnya, itu termasuk saya ya. Ketika saya memframing Pak Martin atau teman Pak Martin atau saudara Kristen lainnya. Padahal ketika saya berdiskusi, saya ini tidak pernah pakai otot teriak-teriak loh. Ini Pak Martin, mungkin seandainya Anda merasa yang Anda imani itu benar, silahkan ditunjukkan ayatnya mana, berdiskusi yang baik. Jangan pernah bilang framing dan framing gitu. Oke, silahkan Pak Martin. Bang Jabat tolong kasih waktu ke Pak Martin supaya menjelaskan. Supaya Pak Martin di sini silakan saudaraku Pak Martin. Supaya tidak jadi patung, supaya nanti tidak ngomong framing semua. Ini giliran Tapi Pak Martin. Tapi harus siap jadi bulan-bulanan juga gitu. Iya. Saya tidak pernah bulan-bulanan, sudah saya katakan. Saya kalau mau diajak debat, bahkan kalau negara menyediakan fasilitas, saya siap hadir. Oke. Negara menyediakan fasilitas, semua ahli kitab semua orang bisa berdebat. Semua orang bisa, selama masih punya mulut. Silakan ke Pak Martin, karena Pak Martin mungkin beliau adalah seorang pendeta yang mampu atau sanggup menjelaskan. Kalau Anda tidak sanggup menjelaskan, semuanya perlu belajar lagi. Silakan, lanjut. Yang bagus tadi, jangan teriak-teriak. Pak Martin dan Bang Jabat. Oke, lanjut. Jadi saya simak dari tadi omongan ini kan tidak seimbang gitu ya. Pertama, si Jabat ini menempatkan diri sebagai terdakwa. Ini dulu, dengar saya ngomong dulu. Lalu Jokel dengan Juma dan Andi ini menjadi hakimnya. Saya moderator Pak. Iya, makanya di sini harusnya Andi ngatur gitu supaya tidak. Ya saya udah atur Pak.
Pak Martin nggak mau bicara gitu loh. Ini saya beri kesempatan kepada Anda, langsung ke topik aja Pak, nggak usah di-framing pagi-pagi, langsung ditanggapi ke topik Pak Martin, silakan. Giliran Anda, monggo. Saya bahas supaya diskusi selanjutnya tidak seperti ini lagi gitu loh. Memang ada kelemahan si jabat ini ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu bahwa orang justru menghakimi dia gitu. Dia nggak sadar itu. Jadi ini maksud saya jelaskan karena begini, saudara-saudara yang Islam ini kalau tentang penyaliban itu memang mereka menolak. Nah ini sebenarnya mereka ingin dapat kekuatan dari penjelasan yang keliru dari kita. Bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu padahal Al-Quran di sini keliru. Karena Yesus yang tidak disalib itu adalah Yesus Barabas. Itu betul Yesus, tapi Yesus Barabas. Yang disalib adalah Yesus Kristus. Gitu loh. Nah ini harus kita sadar di sana. Jadi ada kekeliruan di sana. Al-Quran dikira bahwa Yesus Kristus yang tidak disalib. Padahal Yesus Barabas yang tidak disalib. Itu fakta itu. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang salib, itu memang ini sudah menjadi dasar keyakinan orang Kristen. Orang Kristen punya dasar tuh itu gitu loh. Jadi kalau bilang Yesus tidak disalib, ya bubar orang Kristen ini gitu loh. Itu sebenarnya makanya ini yang dicecar terus oleh Juma bahwa Yesus tidak disalib. Nah sekarang saya kasih satu ayat ya, ayat 1 Korintus 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu keyakinan orang Kristen. Itu. Berarti doktrin ya Pak? Apapun, kamu sendiri juga dapat dari Jibril itu siapa? Iya, maksud itu saya kan tentang penyaliban Yesus itu doktrin kan? Yang kamu terima itu bukan dari Allah loh. Dari Jibril loh. Ingat kalau Anda mau bicara jangan dicampur-campur dulu Pak, selesaiin dulu ini baru mau pindah. Makanya supaya tantangan sanggahannya itu fair juga dong, jangan nyecer terus seperti itu. Memang dari Jibril. Tadi sudah saya buktikan bahwa yang berita tentang Yesus juga disalib itu kan dari penulis-penulis. Tidak masalah itu Pak. Makanya ini kan keyakinan kita apa yang terdalam Alkitab. Kalau kalian sangka itu urusan kalian, tapi saya pertanggungjawabkan apa yang ada di dalam Alkitab saya. Begitu loh. Makanya orang yang menyangkal itu adalah satu kebodohan. Gitu. Nah sekarang yang lari meninggalkan Yesus menggunakan kain lenan itu siapa Pak? Nah menurut Anda siapa? Lah menurut saya Yesus. Di mana dibilang Yesus? Karena hanya Yesus yang diceritakan menggunakan kain lenan Pak. Dan mau ditangkap hanya Yesus. Murid-muridnya tidak ada yang ingin ditangkap Pak. Ayat itu tidak bicara Yesus. Anda tidak bisa seperti itu. Anda tidak bisa dialog dengan saya seperti itu, tidak bisa. Bapak juga tidak boleh kemudian menjajakan iman Anda begitu aja. Karena kami pasti kritis, Pak. Sekarang begini, yang ingin ditangkap dan diperintahkan oleh imam-imam Yahudi pada saat itu, Yesus atau murid Yesus, Pak? Ini yang kita bicara penyaliban dulu, jangan lari kemana-mana. Anda jangan yang diperintahkan untuk diadili oleh Pilatus itu Herodes, Yesus atau murid Yesus, Pak? Saya tanya dulu. Ya jelas Yesus lah. Nah, terus kan kenapa orang yang menggunakan kain lenan itu mau ditangkap? Kenapa, Pak? Anda jangan jadi hakimnya saya. Anda dengar penjelasan saya. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Ini kita berbicara mengenai konsep yang ada di dalam kitab Anda. Kalau Anda mengatakan itu Yesus dan yang ingin ditangkap adalah Yesus, kenapa yang menggunakan kain lenan itu yang ingin ditangkap? Ada apa? Ya ada apa, Anda yang jelaskan sendiri, karena di sana nggak dijelaskan apa-apa. Kita harus konsisten dengan seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus, orang-orang mau menangkapnya. Kenapa mau menangkap? Sementara dia bukan Yesus. Nah, lalu kenapa? Menurut Anda apa? Ya, karena dia adalah Yesus. Apa pembuktiannya? Dia menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan pada masa itu diberitakan hanya Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti Yesus lari kan? Ya, Yesus lari, betul. Ya, betul. Itu menurut Anda kan? Sudah saya katakan tadi, ini dalil. Bapak, ini dalil, Pak. Satu-satu. Sudah saya katakan tadi, seandainya murid-muridnya Yesus semua tidak lari, semuanya juga pasti dibawa semuanya itu. Kalau kamu jangan salah, jangan salah, saudara jabat. Lukas 14 nomor 54 diterangkan,
Petrus mengikuti Yesus dari jauh sambil masuk ke dalam halaman rumah Imam Agung. Di sana Petrus duduk menghangatkan badan dekat api bersama-sama dengan pengawal-pengawal. Kenapa nggak ditangkap Petrus? Malah dia merapian, menghangatkan dirinya bersama dengan pengawal-pengawal. Petrus nggak ditangkap. Iya, Jadi jelas berbicara. Ini kita berbicara mengenai data. Jadi yang dikejar menggunakan kain lenan itu bukan Petrus, bukan Simon, bukan Andreas, tetapi Yesus yang asli. Buktinya muridnya justru dia duduk bersanding dengan pengawal-pengawal. Kenapa Petrus nggak ditangkap? Oke, itu menurut Anda kan? Ini menurut data dalam kitab Anda. Di mana ada bilang Yesus yang lari itu di mana? Sekarang siapa yang menggunakan kain lenan, Pak? Yohanes 13 nomor 4. Siapa? Menurut Anda siapa? Yohanes 13 itu cerita tentang detik-detik penangkapan terhadap Yesus, dan pada masa itu Yesus bangun lalu menanggalkan jubahnya lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Pinggang? Iya. Pinggang. Ini orang pakai di pinggang. Lalu yang lari ini pakai di pinggang apa di mana? Malah dia lepaskan, Pak, dan dia telanjang. Bapak, Anda jangan ngarang. Pak Martin, saya katakan Yesus bangun. Yesus bangun menanggalkan jubahnya. Bapak ngerti jubah enggak? Anda jangan hakimi begitu. Anda jelaskan aja. Jelaskan aja. Di kitabnya jelas Yesus menggantikan jubahnya dengan kain lenan. Bisa screen nih, begini aja sebentar, datanya ambil dulu. Yohanes 13 nomor 4, Bang Andi. Sebentar. Itu kan diikat. Iya, sebentar, ambil datanya dulu. Biar enggak. Sebentar. Aduh. Orang kalau menggunakan sarung, Bang, sarung itu diikatkan juga di pinggang, Bang. Tapi dia panjang ke bawah, Bang. Saya mute dulu semua ya. Ini nih data dulu dibaca. Gitu loh ya. Yohanes 13 berapa, Bang Juma? Yohanes 13 nomor 4. Nomor 4 tuh dibaca dulu ya. Itu dia udah ada itu, udah saya sediakan. Ini lu tutup lagi. Jadi Yohanes 13:4. Stop. Ya ini. Pakai data dong. Nah ini. Lalu bangunlah Yesus dengan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya, artinya di sini Yesus mengikat kain lenan di pinggangnya. Ini deal di sini ya, Bang. Ada mau dibantah nggak, Pak Martin? Berarti pada saat Yesus menggunakan jubah, berarti kan lenan itu ada di pinggang kan? Ya. Jubahnya sudah nggak ada, Bang. Jubah sudah nggak ada. Bukan di luar jubah kan? Jubahnya. Tunggu dulu, Bang. Bukan di luar jubah kan kain lenannya, tetapi di dalam jubah kan? Diikatkannya. Jubah sudah ditanggalkan. Astagfirullah. Jubahnya sudah ditanggalkan. Kemudian dia menggunakan kain lenan. Biar Bang Jabat, coba kamu baca nomor 4, Bro. Supaya kamu paham. Coba baca nomor 4. Udah dari tadi dibaca. Coba baca dulu supaya ngerti gitu loh. Coba dibaca. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Apa yang ditanggalkan Yesus? Kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Apa yang ditanggalkan? Kain lenan itu ada di luar dari jubah. Sedangkan yang lari itu yang dilepas apanya? Jubahnya ya. Sebentar dulu nih. Apa yang ditanggalkan Yesus di sini? Sebentar. Moderator yang nanya. Apanya? Jubahnya bukan. Sebentar ya. Biar clear cepat nih. Apa yang ditanggalkan Yesus? Yang lari itu yang dilepas apanya? Jubahnya. Belum kelari. Apa yang ditanggalkan Yesus nomor 4? Jubahnya. Jubah. Apa yang diikat di pinggangnya? Sehelai kain lenan. Pinter. Lanjut. Ya, Markus 14:50-52. Iya. Ganti Markus. Pada saat Yesus menanggalkan jubah, apakah dia masih pakai jubah? Enggak. Oh, tidak. Lihat perikopnya. Tunggu dulu lihat perikopnya. Itu Yohanes 13 itu bicara kapan? Ya silakan Pak. Makanya silakan, itu kan bicara dalam pelayanan Yesus di situ waktu mencuci kaki murid-muridnya. Jadi dia menyiapkan diri dengan kalian jangan kait-kaitkan pasal 13 dengan pasal-pasal akhir mau disalib. Itu kan tidak ada hubungan dengan itu. Sekarang kalau kita melihat dalam satu hari ya. Ya, Pak Martin. Sekarang kalau kita melihat patung-patung Yesus itu menggunakan jubah atau pakaian lenan, Pak? Jangan lari kemana-mana begini aja deh. Jujur dong. Kamu jangan jadi hakim terus dong, Juma. Ini bukan penghakiman, ini dialog, diskusi. Anda jangan menang sendiri ngomongnya. Anda kalau sudah ketabok tampar kita, itu orangnya baper banget itu. Saya menghakimi. Coba tanyakan sama si Jabat apakah merasa dihakimi itu.
Kok dikit-dikit dihakimi itu loh. Ini kita Anda loh yang mengatakan kayak begitu, Pak. Kalian ngomong sendiri, orang lain Oke, sekarang begini. Ketika Yesus itu disalibkan, Bapak, Yesus menggunakan kain lenan atau menggunakan jubah? Jangan kamu jadi hakim deh. Kita bicara penyalipan, Anda tidak percaya. Bang Juma bertanya Pak Martin, waktu Yesus disalib. Jangan ke sana. Anda menyangkal itu dasarnya apa? Coba. Dasarnya kitab Anda ada orang menggunakan kain lenan lari. Bukan. Anda menolak penyalipan Yesus dasarnya dari mana sebagai orang Islam? Itu yang saya tanya. Ya itu Markus. Jangan Markus, Al-Qur'annya. Lo kok Al-Quran dipakai ke sono? Nggak bisa, Bang. Oh, jadi Anda ingin mengatakan bahwa Isa itu Yesus? Tunggu dulu. Anda bicara salib. Tunggu dulu. Jangan Anda bicara tentang dasarnya kan dasar Al-Quran kan? Anda menolak itu dasar Al-Quran kan? Kalau Nabi Isa betul, Nabi Isa itu tidak disalib. Oke, siapa yang saksikan? Orang-orang yang ada pada masa itu. Siapa? Ayo. Orang Yahudi, Pak. Orang Romawi, Pak. Siapa? Seperti yang kalian bilang tadi, tekankan saksinya siapa nama. Coba jelaskan itu. Nah, coba Anda jelaskan kepada saya siapa nama penyalib Yesus. Al-Qur'anmu kamu yang jelaskan. Makanya Al-Quran sudah final, Pak, mengatakan. Saksinya siapa? Siapa saksinya? Nah, sekarang Yesus saksinya siapa, Pak? Saya tanya jawab tadi sudah dijelaskan 2 jam tadi sama si jabat tadi tolak. Sekarang iya, siapa namanya saksinya pada saat disalib siapa? Nah, saksinya murid-muridnya kan ada. Maria itu ada. Banyak orang ada. Itu terus tidak bisa lepas dari sejarah. Sekarang kamu buktikan penyangkalan kamu sendiri bahwa Yesus tidak disalib itu siapa yang menyaksikan? Nabi Isa memang tidak disalibkan berdasarkan kitab Anda kan tidak disalibkan. Nabi Isa dengan Al-Quran itu kapan adanya? Nabi Isa kapan adanya? Al-Quran kapan adanya? Kapan ketemunya Al-Quran dengan Nabi Isa? Coba. Kitab Anda sendiri mengatakan indikasinya kuat Yesus tidak disalib. Gimana sih, Pak? Bicara Al-Quran. Anda harus berani bicara pertanggungjawaban Al-Quran. Ini mau membahas Al-Quran atau membahas Bible, Pak Martin? Nggak apa-apa. Ini bicara penyalipan. Oke. Karena memang di kitab Anda itu tidak ada kata salib, Pak. Yang ada itu di pohon dia, digantung. Anda mengambil kata salib itu hanya ada dalam Al-Quran. Oke? Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Yang menangkap dan yang mengira yang menangkap Yesus itu adalah tentara Romawi. Oke? Ini jelas. Kemudian Anda bertanya kepada saya yang bukan tentara Romawi. Nyambung nggak itu, Pak? Walakin subbihalahum. Akan tetapi diserupakan. Kepada siapa? Kepada Suma? Bukan. Kepada siapa? Lahum. Kepada mereka yang menyalibkan Yesus. Kalau Bapak ingin tahu siapa yang disalibkan, tanya kepada mereka. Loh, tanya kepada mereka, ada di Alkitab jelas semua kok. Nah, ketika saya tanya kepada mereka, saya pakai Bible, ternyata mereka ketika menangkap orang yang bernama Yesus, mereka masih mengejar oknum yang menggunakan kain lenan. Ayo. Gimana, Pak? Kain lenan jadi ada apa? Kamu nolak berdasarkan Al-Quranmu, jangan kain lenannya. Kan saya sudah bacakan ayatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qatalu. Jawab jangan merokok, buka cam jangan merokok. Ditutup camnya kalau merokok. Apa pembuktiannya? Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 19. Mereka berselisih tentang seorang yang bernama Yesus. Saya takut bicara Al-Quran. Bapak, ini Bapak yang takut diceritakan tentang kitab Anda. Anda justru yang takut. Sudah jelas semua. Apa yang jelas? Coba, siapa yang menggunakan kain lenan? Coba. Siapa? Siapa? Katanya jelas. Makanya saya tanya. Loh, siapa yang Anda maksud lari itu siapa? Justru saya tanya kepada Anda, siapa yang lari? Siapa yang lari itu, Pak? Tampilkan Markus dulu. Markus 14, 50 sampai 52. Siapa yang lari? Tampilkan, biar paham. Ini kan asumsi Anda. Jangan asumsi pula. Di situ dikatakan lari, Pak. Oke,
Kalau bukan asumsi siapa? Ini dulu sebentar. Ini dulu dijelaskan ini dari tadi ini Pak Martin nggak pernah bahas ini. Markus 14 50 sampai 52. Dibaca dulu Pak Martin. Markus 14 50 sampai 52. Bang Juma. Sebentar Bang Jabat, ini dulu. Bang Juma, masalah penglenan itu sudah sangat jelas. Bentar dulu, ini dulu Pak Martin dulu ini di sini. Pak Jabat kan udah tadi, kita mau dengerin Pak Martin. Biar nggak kemana-mana. Silakan Pak Martin. Iya, lalu siapa yang kalian mau tolak itu? Siapa yang lari? Dibaca dulu Pak Martin, baru nerangin ke kita Pak. Bible Anda, silakan Pak Martin. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Ingat ya, pakai kain lenan, mengikuti dia. Dia itu siapa? Dijelaskan aja Pak. Ya, menurut Anda siapa? Anda jangan hakim kita. Kami nggak mau. Ya Bapak aja yang jelaskan sama kami di sini. Bapak yang presentasi Pak. Kan di situ tidak menjelaskan siapa namanya, hanya mengikuti dia, mengikuti Yesus, bukan begitu? Terus? Lalu Anda menuduh itu Yesus. Ini kan satu yang keliru. Begitu loh. Memang Anda mau menyangkali penyalipan Yesus, itu kita tahu karena ada di Al-Quran. Pak baca Pak Martin dari 50 sampai 52 dulu Pak. Sudah saya tahu itu semua. Itu bukan bacain Yesus, dulu Pak. Terangin ke kita Pak. Moderator yang minta. Bapak presentasikanlah 50 sampai 52 Pak. Silakan Pak. Dengar dulu. Jangan dipindahin. Jangan ditutup. Kalian jangan lari kemana-mana. Kalian ini kan mau menyangkali penyalipan Yesus, kan begitu kan? Kalian mau menyangkali itu. Lalu kalian mencari ayat-ayat macam-macam. Ini kenapa Pak Martin alergi dengan ini Pak? Tolong terangkan sama kita Pak. Silakan Pak. Tidak alergi. Pendapat kalian menyangkali itu yang jadi alergi. Makanya saya angkat dari 1 Korintus. Ya makanya Bapak luruskan Pak Martin. Luruskan ini yang ada di layar. Pak Martin. Luruskan Pak. Ya. Pak Martin, begini aja itu Pak Martin. Karena gini posisinya, contoh lah saya bikin ya. Saya di sini ada 12 orang. 13 orang lah saya di sini. Ya kan? Saya kasih analogi aja Pak Martin, tenang aja Pak Martin. Kalau Anda, ya kan? Anda bicara sendiri aja deh. Saya nggak mau bicara gitu. Karena mereka ini menghakimi Anda tidak sadar itu. Anda betul itu Pak Martin, betul yang Pak Martin bilang. Tapi maksud saya gini Pak Martin, saya memberikan analogi. Pada saat saya ada 13 orang di sini, contohlah saya itu diceritakan di situ. Saya mengambil ikat pinggang, saya menggunakan ikat pinggang, saya membuka baju atasan saya, ya kan? Baru saya diceritakan dalam suatu kisah. Apakah di antara 12 orang ini tidak ada yang menggunakan ikat pinggang? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada kan? Nomor 50 yang jamin Bro. Bro Jabat, nomor 50 yang jamin semua Bro. Nomor 50 yang jamin semua murid meninggalkan dia, melarikan diri Bro. Itu yang jamin. Iya. Meninggalkan diri tetapi terbukti dia diikuti oleh Petrus dari belakang. Mengikuti, tetap dia mengikuti. Di sini 54 itu kan ada. Jadi itu begini maksudnya itu bahwa mereka takut. Di data selanjutnya itu di nomor ayat 54 itu kan ada. Ayat 54 kan ada. Berarti tidak lari. Petrus ditangkap enggak? Petrus ditangkap enggak? Kalian itu kok jadi hakim terus ya. Kalau enggak Petrus tidak ditangkap karena Petrus menyangkal. 3 kali dia ditanyain. Masalah dia kenal enggak? Dia muridnya bukan. Dia mengatakan dia menyangkal 3 kali. Seperti yang sudah dibuatkan oleh Yesus kepada Petrus. Muridnya yang lain ditangkap enggak? Menyangkal sampai 3 kali barulah ayam berkokok. Kita minta pertanggungjawab mereka atas penolakannya, bukan baca Alkitab. Kalau Alkitab semua mereka tolak. Itu si Jabat, kamu mau menjelaskan sampai doer lidahmu juga mereka nggak percaya. Makanya saya minta mereka pertanggungjawabkan penolakannya berdasarkan Al-Quran. Itu. Betul banget itu Pak Martin, betul Pak Martin, betul. Berdasarkan Bible kok tertolak Pak Martin? Karena kalian tidak bisa bicara buktikan dari Al-Quran. Nggak bisa berdasarkan Bible dulu Pak Martin. Biar nggak apa-apa. Lanjut. Oke, saya buktikan melalui Al-Quran. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, berarti peringatan aja. Dengar dulu, sabar Pak Martin. Berarti bukan keselamatan ya Pak Martin ya? Bukan, peringatan saja ya. Biarkan dia ngobrol berdua. Keselamatan oleh Yesus. Keselamatan oleh Yesus, tidak ada lain peringatan-peringatan. Ya, betul. Saya mengaminkan itu. Keselamatan melalui Yesus, betul. Iya, betul. Nabi-nabi terus kenapa Anda menisbahkan Bang Juma mengamini Yesus adalah keselamatan. Tetapi kenapa Bang Juma tidak hidup dengan firman yang disampaikan oleh Yesus? Firman yang mana yang saya tidak ikuti dari Yesus?
Coba tunjukkan kepada saya. Kalian tidak dibaptis. Apakah Bang Juma sudah dibaptis? Di mana Yesus mencontohkan membaptis? Siapa orang yang dibaptis oleh Yesus? Yesus saja dibaptis kok. Dia memerintahkan baptislah mereka. Itu perintah Yesus atau perintah pengarang Matius? Ya, perintah Yesus. Di mana? Matius berapa? 28. 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15, Pak Martin. Anda belajar dari mana? Al-Quranmu itu dari mana? Aduh, kalau kembali ke Al-Quran sih. Larinya, kalau sudah mentok itu pastinya lari ke Al-Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Tentang apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang menyalib, orang-orang Yahudi, orang Romawi pada masa itu berselisih paham tentang Yesus. Ada bukti dari kitab Anda? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus masih hidup. Salah nggak Al-Quran? Iya. Salah nggak Al-Quran? Betul itu, betul. Tapi Al-Quran itu dari mana? Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang itu? Enggak ada, siapa yang ngarang? Waduh, kok ngarang sih, Pak Martin? Beda esensi itu, Bu. Beda esensi. Sebentar, yang lain kami dulu ya. Ditabuk sama kitabnya sendiri. Kisah Para Rasul 25 nomor 19 membenarkan Al-Quran yang mengatakan mereka berselisih tentang yang mereka salib. Allahmu sendiri kamu tidak kenal. Bagaimana kamu bisa? Tidak usah lari ke sana, Pak Martin. Kata Allah aja nggak paham gitu. Sebentar, ini Pak Martin udah membuat framing nih Al-Quran itu dikarang gitu ya. Sekarang gini aja. Kitab suci mana yang dikarang di sini manusia? Al-Quran kah atau Bible kah? Ini harus dibuktikan dulu. Sistem pewahyuan di Bible seperti apa, dari mana yang ada di Bible dan di Al-Quran. Bang Juma dulu nerangkan Al-Quran dari mana, nanti Pak Martin Bible dari mana. Ini harus dibuktikan dulu pagi ini, nggak boleh ada karangan di sini. Bang Juma jelaskan dulu Al-Quran dari mana, baru ini Pak Martin Bible dari mana. Jelaskan. Ya, Oke, sekarang saya Pak Martin Bible ya. Izin moderator. Pak Martin dulu ya. Ya, Pak Martin jelaskan Bible sumbernya dari mana aja, silakan. Oke, nah ya sekarang saya jelaskan. Pertama sekali ini sumber Bible adalah dari Yahweh itu sendiri, Tuhan Israel. Ya, Yahweh Tuhan Israel, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama Tuhan yang menciptakan alam ada Yahweh Tuhan Israel itu sendiri. Bible adalah satu-satunya kitab suci yang mula-mula ditulis tentang penciptaan sampai akhir zaman secara lengkap, sempurna, mendetail dan berurutan. Itu ingat itu. Lalu Tuhan menyatakan diri, misalnya dia mengambil orang Israel dari Mesir untuk diselamatkan. Jadi ada bukti-bukti, ya. Lalu selanjutnya datang Yesus untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Bukan ke situ udah Pak. Jadi sumber Bible Anda dari Yahweh Tuhan Israel ya. Iya. Oke, betul. baik. Udah di sini aja dulu, stop. Ya, Bang Juma silakan sumber Al-Quran dari mana. Nanti kita cek isinya, silakan Bang Juma. Bang Rambe tadi mau ngomong, Bang. Kasih sebentar kesempatan baru saya. Bagaimana, Opung? Baik, terima kasih Pak Martin, Bang Juma. Diskusinya ilmiah lah, jangan debat kusir. Siap. Jadi berbobot, jadinya ada manfaat dan berguna bagi kita semua. Pak Martin, biasanya saya paling salut sama Pak Martin ini kalau diskusi, wah saya salut. Tapi kenapa kali ini jadi seperti begitu? Itu pertama. Kedua, Pak Martin, saya ini advokat senior. Kalau ada yang miring-miring segala macam, pasti saya akan turun. Dan tidak, saya tetap objektif Pak Martin. Jadi saya ulang sekali lagi, saya mohon di Zoom kita ini supaya berbobot, ilmiah dan berdasar. Bukan asumsi, apalagi itu analogi. Saya ulang sekali lagi, bukan asumsi, juga apalagi tidak memakai analogi. Kita harus berdasar, berlandaskan setiap yang kita diskusikan. Demikian dari saya sebagai netizen. Ya. Dilanjut, terima kasih. Pak Martin udah menjelaskan dulu Pak. Sebentar Pak Martin, satu-satu. Pak Martin, sumber Bible itu dari Yahweh, Tuhannya Israel. Bang Juma lagi sumber Al-Quran. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, makanya Al-Quran itu disebut wahyu. Kenapa wahyu? Karena asalnya dari langit.
Tidak ada kitab lain disebut wahyu, kecuali yang mereka niru-niru kata wahyu dari Al-Quran. Supaya dianggap juga wahyu. Tidak ada kata ilham, hanya ada dalam Al-Quran. Diambil supaya tulisan-tulisan manusia yang tidak jelas dianggap sebagai ilham, dianggap sebagai wahyu. Poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk sehingga dia wujud dalam rupa makhluk datang ke atas muka bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi mewahyukan melalui perantaraan malaikat. Yang terjadi di dalam Al-Quran, baik kodifikasi Quran, malaikat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Rasulullah tidak melakukan penyelidikan untuk menceritakan kejadian masa lampau. Tidak ada literasi baik dari Islam maupun non-Islam, timur, barat, selatan, utara yang mengatakan Rasulullah bersama sahabatnya melakukan penyelidikan dan objek penyelidikannya itu adalah Bible. Untuk menceritakan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang kemudian mereka salibkan. Tidak ada itu. Tapi serta-merta datang dari malaikat Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian diceritakan kemudian. Berjalannya waktu, Al-Quran mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Berjalannya waktu, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Lalu apa kemudian? Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham tentang kejadian penyaliban itu. Penyaliban mengakibatkan kematian. Mereka berselisih paham. Al-Quran, kita yang memahami Quran dan tidak pernah membaca Bible, mengimani aja itu. Karena kita anggap itu adalah wahyu. Nah, setelah terjadi dialog, perdebatan, Bible dicetak dalam bahasa Indonesia, ternyata apa yang diterangkan dari Al-Quran, itu diiyakan oleh kitab mereka. Kisah Para Rasul nomor 25, nomor 19, bab 19. Kisah Para Rasul 25, nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka. Dan tentang soal seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti dia hidup. Mereka berselisih paham tentang Yesus. Ini Al-Quran yang menerangkan. Ternyata kita membaca Bible ataupun tidak, di dalam kitab mereka mengatakan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Apakah Al-Quran kemudian bohong? Apakah Al-Quran kemudian dituliskan dengan hasil penyelidikan? Layaknya Lukas, Markus yang dituliskan berdasarkan berita-berita yang ada di sekeliling mereka? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan observasi, tidak pernah melakukan penyelidikan, daftar pustaka atau apapun namanya yang kemudian menuangkan hasil karya mereka dalam sebuah lembaran yang kemudian disebut Al-Quran. Tidak pernah. Berikan data atau dalil atau sumber yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca dan meneliti kisah Para Rasul 25 sehingga ia mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zan wa ma qatalu yaqina. Berikan bukti bahwa beliau pernah membaca Bible kisah Para Rasul bahwa Yesus itu diceritakan dan orang-orang berselisih dalamnya. Tidak akan pernah Anda temukan. Nanti di Indonesia kristolog-kristolog muncul mendudukkan Bible dan menyandingkan dengan Al-Quran setelah orang-orang Kristen memulai mendebat dengan menggunakan data-data Al-Quran. Barulah kita muncul kemudian menerangkan Al-Quran. Dulu tidak pernah, hanya mereka yang kemudian melakukan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu. Jadi Al-Quran itu diceritakan sesuai dengan apa yang dilihat oleh yang maha melihat. Oleh yang maha mendengar. Diceritakan melalui perantaraan malaikatnya disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mereka tidak menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, buka hati Anda, telah baik-baik apa yang saya uraikan. Lukas 14 menceritakan seperti apa yang diurai tadi. Bagaimana seseorang manusia mengikuti oknum yang sudah ditangkap, kemudian oknum ini diceritakan lari setelah mau ditangkap, sementara muridnya yang lain tidak ditangkap. Lalu kemudian diberitakan murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Al-Quran saja deh. Kenapa Anda alergi? Kalau Al-Quran sudah benar, nyata membenarkan itu. Dan kemudian diaminkan oleh kitab Anda. Kenapa Anda alergi? Anda mau cari pembenaran itu. Jadi kalau begitu berarti ada
kebenaran yang dituangkan oleh Al-Quran di dalam kitab Anda sehingga Anda alergi? Mungkin. Oke. Udah Mungkin selesai. saja. Itu saja yang saya ingin katakan. Wa innal ladina talafu fi, orang-orang Yahudi, orang-orang pada masa itu berselisih paham tentang Yesus. Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Dan dibuktikan kisah Rasul 25 nomor 19. Tidak ada orang-orang Yahudi berselisih paham, Bang. Dalilnya jelas Anda lihat. Setelah Al-Quran lah turun Biar baru Pak ada Martin dulu, perselisihan Pak itu, Bang. Jabat. Anda Biar Pak Anda Martin baca dulu. kisah para Rasul 25 nomor 19. Anda harus mengerti, Bang. Ya Pak Martin dulu, Pak Jabat. Silakan. Setelah baru Ya. ada perselisihan. Sebentar itu, Pak Bang. Jabat. Sebentar. Enggak usah Saya bisa dulu. dulu. Pak Jabat, ya, silakan Pak Martin buktikan kalau Al-Quran itu tadi Anda mengatakan karangan. Yang mana yang dikarang, Pak? Silakan, Pak. Baiklah. Sekarang Ya. saya buktikan ya. Sekarang saya buktikan. Dengar baik-baik ini. Bible itu pertama diwahyukan kepada Musa tentang Adam dan segala macam. Setelah bangsa Israel dibebaskan, semua cerita-cerita Alkitab itu berdasarkan peristiwa yang terjadi, yang dicatat. Bukan wahyu. Ingat ya. Bukan wahyu yang ditulis, tetapi peristiwa yang terjadi, yang diceritakan. Jadi Alkitab itu suatu bukti nyata dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami, yang disaksikan oleh para nabi dan mereka yang menulis di dalam Bible itu. Bukan wahyu-wahyu aja, wahyu-wahyu, apalagi Al-Quran wahyu. Siapa yang suruh Nabi Muhammad ke Gua Hira itu siapa? Itu aja tunggu. Lalu cerita-cerita ribuan tahun yang lalu dikatakan sebagai wahyu. Nah, kita tanya saksinya nggak ada. Tentang Allah sendiri juga tidak ada bukti, tidak ada saksi apa-apa. Apalagi kisah-kisahnya. Dari mana sumbernya? Katanya dari wahyu. Nah, wahyu itu bagaimana kita bisa pertanggungjawabkan? Itu kalau penjelasan Al-Quran. Tapi kalau Bible itu jelas itu. Itu disaksikan, tiap peristiwa disaksikan oleh para nabi dan mereka sendiri yang menulis. Termasuk pada Injil adalah rasul-rasul itu sendiri menulis untuk bangsa-bangsa lain. Jadi Alkitab itu konkret, bukan sekadar wahyu yang kita nggak tahu itu asal ulangnya dari mana, saksinya siapa, buktinya apa, nggak ada. Menerima wahyu pun nggak ada saksinya kok, hanya katanya saja, itulah. Baik. Nah itu guys, sementara itu ya. Oke, baik. Jadi gini saya moderator bertanya kedua pembicara, ya. Silakan Pak Martin dulu. Silakan Pak Martin, di mana momen di mana terus di surah berapa di Al-Qur'an itu Anda ragukan kalau karangan, apakah semuanya atau beberapa ayat saja. Begitu juga Bang Juma. Nanti Bang Juma tunjukkan di mana yang Bible itu kalau memang bersumber dari Sang Pencipta, langsung ambil satu contoh di Bible supaya di sini clear gitu ya. Biar clear and clear semua. Tuduhan Pak Martin kalau Al-Quran itu karangan. Pak Martin dulu tunjukkan apakah semua yang ada di Al-Quran karangan atau beberapa saja. Seperti apa? Silakan Pak Martin. Saya anggap semua ya, karena pertanggungjawaban penulisan juga nggak jelas itu. Oke, ya, semua ya. Saya jawab itu satu dulu. Dengar dulu saya jelaskan. Saya kan baru ngomong. Iya silakan. Karena Al-Quran sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya menerima wahyu tidak ada saksinya. Siapa yang suruh Muhammad ke Gua Hira tidak ada saksinya. Allah sendiri siapa tidak ada saksinya. Sedangkan di Bible itu adalah saksi mata yang melihat sendiri dan mereka menulis gitu loh. Lalu di dalam As-Zukhruf 4 mengatakan bahwa Alkitab adalah induk Al-Quran. Itu di As-Zukhruf 4. Itu yang membuat tidak percaya itu di situ. Baik. Jelas ya. Jelas Pak Martin pertanyaannya semua. Karena tidak ada saksi. Itu Bang Juma silakan dijawab dulu, nanti Bang Juma yang bertanya kembali, silakan. Bang Zuma, boleh nggak saya izin untuk jelaskan definisi wahyu dalam Bible dan Al-Quran yang saya dapat? Saya ini dulu nih, biar nggak melebar dulu. Ya, Bang Juma dulu harus dijawab dulu ini. Oke. Ya, proses pewahyuan Al-Quran itu nggak benar kata Pak Martin. Tidak ada saksi. Bang Juma dulu jawab ini, baru Bang Juma nanya kembali ke seperti apa. Lanjut. Jadi memang beda antara kitab yang statusnya diragukan dengan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi, yang dikatakan kebohongan butuh saksi. Kenapa dihadirkan saksi di pengadilan? Karena diragukan kebenarannya. Kenapa Al-Quran tidak butuh saksi? Karena tidak ragukan kebenarannya. Itu perbedaannya. Secara analisa akal itu tidak bisa ditolak. Hal-hal yang diragukan kebenarannya dibutuhkan saksi. Semakin banyak saksi, semakin besar kedustaan yang dicurigakan terhadap apa yang menjadi objek penyelidikan tersebut.
Tapi sesuatu yang tidak butuh kesaksian itu tidak diragukan kebenarannya. Poin pertama. Kalau kemudian kesaksian yang dijadikan dasar pijakan sebuah kebenaran, maka kita akan bertanya, siapa saksi melihat roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air? Kita akan bertanya, siapa saksi melihat malaikat datang kepada Abraham? Kita akan bertanya, siapa saksi, siapa namanya yang melihat malaikat datang kepada Musa di atas bukit. Kita akan bertanya, siapa saksi yang melihat Yesus ada di surga, di Firdaus, ketika dia mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus, padahal itu dusta. Yesus tidak pernah ke Paradose bersama dengan dua orang yang disalibkan kiri kanannya. Pembohong. Kalau berbicara mengenai saksi, ayo, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Paradiso. Siapa saksinya? Melihat Yesus bersama dua penjahat di surga? Gak ada. Dusta. Ketiga, Al-Quran menceritakan tentang dirinya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Siapa yang menceritakan itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber dari manusia satu-satunya setelah malaikat Jibril. Pertanyaan saya, kapan, di mana Yesus menceritakan tentang perjanjian baru? Dia ceritakan Bible, kitabnya Kristen itu kepada siapa dan apa yang dikatakan? Tak akan ada manusia Kristen yang mampu menjawab itu. Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Nggak pernah. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an. Menyebutkan kitabnya, pengesahannya ada. Yesus pengesahannya terhadap Bible? Nggak ada. Yang terakhir, kita lihat ini. Bukti kehancuran daripada kitabnya teman Kristen. Yohanes 10 misalnya. Yohanes 10 nomor 34. Apa yang diterangkan di situ? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Betulkah tertulis di Taurat? Tidak. Dusta. Bohong. Itu tertulisnya di dalam Mazmur 62 nomor 6. Bang Juma, Mazmur 82 nomor 6. Sabar. Ya, ketika kitab Anda mengatakan dengan kebohongan, Yohanes 10 nomor 34 ada tertulis di dalam kitab Taurat, ternyata tertulisnya bukan di Taurat, tetapi tertulisnya di Mazmur bab 82 nomor 6. Ini firman Tuhan. Ini wahyu. Ini yang katakan kitab yang dituliskan berdasarkan saksi. Anda banyak belajar dulu. Anda kaji dulu kitab Anda. Kalau Anda cinta akan kebenaran, tentu Anda belajar bahasa original teks Anda. Buktinya Anda ogah, Anda tidak menghafalnya, Anda tidak mencintai berarti Anda meragukan itu. Apa yang Anda menjadikan Anda menopang Anda untuk mengimani Bible yang ada hanya terjemahan. Kami banyak saksi. Sekali lagi saya katakan, kembali kepada poin pertama. Hal yang membutuhkan banyak kesaksian syarat dengan kedustaan. Dan saya sudah buktikan. Yohanes 10 nomor 34 dikatakan tertulis di Torah, tapi ternyata tertulisnya di Mazmur. Poinnya, Mazmur bukan bagian daripada Torahnya Musa. Demikian. Pelan, camkan, dan tolong Anda untuk sadar itu. Silakan. Bang Juma sekarang bertanya ke Pak Martin, yang mana yang Anda ragukan Bang Juma? Kalau semua saya ragukan. Ambil sampel satu kira-kira di yang berapa yang mana? Biar Pak Martin jelaskan. Yang saya katakan tadi. Matius 10, Yohanes 10 nomor 34. Dia mengatakan bahwa ada tertulis di Torah. Ternyata tertulisnya di Mazmur. Jawaban apa yang Anda ingin sanggakan kepada saya? Silakan. Yohanes 10:34 ditampilkan dulu, admin, biar Pak Martin bisa menjawab kalau ini firman atau wahyu dari Yahweh atau berasal dari Yahweh. Yohanes 10. Anda menyerang Quran? Oke. Ada yang bisa bantu nggak? Yohanes 10:34. Anda lihat saya. Biar Pak Martin bisa membuktikan kalau ini bersumber dari langit. Yohanes 10:34. Ada yang bisa bantu? Saya screen. Oke. Berapa? Yohanes 10:34. Udah. Yohanes 10:34. Ya diskusi kayak gini bagus. Nanti juga Pak Martin meragukan yang mana gitu di Al-Quran. Kalau semuanya kan enggak banget juga Pak Martin.
10:34. Nah, silakan Pak Martin ditanggapi kalau ini firman Tuhan, silakan. Ya, di situ dikatakan bahwa Yesus ditolak oleh orang Yahudi, jadi mereka menyangkali Yesus, kan begitu kan? Ya. Jadi apa yang jadi masalah itu apanya? Sedangkan di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Bukan tidaklah, tidakkah? Tidakkah? Ya, ada tertulis, aku telah berfirman kepadamu dari apa? Berfirman, kamu adalah Allah, gitu. Bukan. Apa yang dimaksud apa? Kitab Taurat itu kan kita dari Tuhan. Apa masalahnya apa? Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, aku berfirman kamu adalah Allah. Tunjukkan di Taurat mana itu tertulis, Pak. Kamu adalah Allah, itu Allah manusia sebagai Allah Tuhan yang menyampaikan firman. Tertulis di mana di Taurat? Yesus. Ya? Tertulis di mana di Taurat? Dia adalah firman itu sendiri kan? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Bukan itu pertanyaannya, Pak Martin. Di Taurat mana tertulis, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana tertulis di Taurat itu maksudnya, Pak? Di Taurat berapa? Itu maksudnya. Kan tentang Yesus itu kan. Yesus adalah firman. Tertulis kayak gini di Taurat tuh di mana gitu loh. Kalau di Taurat itu belum ada nama Yesus, di sana belum ada. Berarti nggak benar ini kalau begitu, Pak Martin. Moderator, tunjukkan kepada saya Mazmur 82 nomor 6, please. Ya. Mazmur 82 nomor 6. Mazmur 82 nomor 6. Kebenaran itu tidak akan pernah bisa disembunyikan. Mazmur 82 6. Mazmur 82 nomor ya, sip. Ada yang mau ditanyakan, Bang Juma? Nah, di dalam Yohanes 10 nomor 34 dituduhkan ada tertulis di Taurat kamu adalah Allah. Ternyata tertulisnya bukan di Taurat. Tertulisnya di mana? Mazmur. Ini firman Tuhan. Udah Bang, saya undur diri dulu Bang. Enggak apa-apa, biar Pak Martin. Bang. Ya, silakan. Mazmur ini firman Tuhan atau bukan, Pak Martin? Ya semua kan semua dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16 semua tulisan. Semua tulisan diilhamkan oleh Allah. Dia itu adalah firman Allah semua. Nyanyian Daud juga firman Tuhan. Semua yang tertulis dalam Bible itu firman Tuhan. Itu menurut 2 Timotius 3:16. Begitu. Jadi semua bersumber dari Sang Pencipta ini yang tertulis. Iya, artinya sesuai dengan maksud Tuhan gitu loh. Orang bisa berpikir lain, tapi Tuhan yang mengarahkan untuk penulisan itu, sehingga semua adalah firman Tuhan. Siapa saksinya, Pak? Ya? Siapa saksinya? Bang Handi, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Handi. Silakan. Mohon maaf, Pak Martin. Benar enggak itu tadi? Yohanes 10 nomor 34 tertulis di Torah. Benar enggak? Salah. Kan itu kan semua firman Tuhan. Sudah dikatakan di 2 Timotius 3:16 kan. Begini Pak Martin, Bang Juma kan tadi di sana tertulis di Torah. Ternyata setelah dicek bukan di Torah, adanya di Mazmur, Pak Martin. Berarti ada kebohongan di sini. Itu masuk Bang Juma. Mungkin kita belum ketemu aja di situ ya, tapi kalau tidak bisa seperti jadi, itu. Jadi Pak Martin mau bikin ayat baru di Torah supaya ketemu. Tidak begitu. Ini kan ayat ini banyak, begitu loh. Jadi kalau sekarang dialog seperti Anda tanya begitu, ya memang kita mungkin belum baca itu. Tapi jelas semua itu adalah firman Tuhan. Bang Juma udah hatam, tidak pernah ketemu. Bang Juma udah hatam, nggak pernah ketemu. Iya, taruhlah. Karena kalian kan tidak percaya, lalu mencari-cari kesalahan kan. Bukan mencari kesalahan, mencari kebenaran, Pak Martin. Jangan potong omongan saya dulu. Jangan potong. Kalian sendiri belum bisa menjelaskan tentang alammu sendiri. Bagaimana kalian? Nah ini dulu Pak Martin, baru giliran Pak Martin lagi nanya. Tadi sudah saya katakan. Sebentar. Tadi sudah saya katakan. Bang Juma, itu Mazmur 82 itu kamu harus ketahui konteksnya itu. Tujuannya apa? Tunggu dulu, mereka mencari-cari kesalahan. Biarin aja. Enggak. Biar saya jelaskan itu konteks Mazmur 82 itu. Kata Allah di situ adalah Allah itu. Bukan itu yang dijelaskan. Bukan itu. Nggak ngerti juga arahnya ini. Tadi Bang Juma menunjukkan data ada tertulis di Taurat. Ternyata setelah dicek di Taurat tuh nggak ada, adanya di Mazmur. Bukan mau dijelaskan isinya. Mana lo?
Paham nggak sih? Oke lah, sekarang Anda jelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita percaya bahwa Al-Quran itu dari Nah, Allah. ini jangan dulu, ini akui dulu Pak Martin. Ternyata di Taurat nggak ada, diakui dulu Ya, ini. Oke lah, ada. Oke, semua itu firman Tuhan kok. Semua firman Tuhan tuh yang tertulis semua adalah dihilangkan oleh Allah. Kalau firman Nggak ada Tuhan yang boleh kita salah ya lakukan. Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Ini salah. Nah, semua ada firman Tuhan kok. Salah Tidak. Pak Martin. Tadi ayatnya Nggak itu. bisa. Ini saya moderator hanya meluruskan ya. Menurut Bang Juma, yang dia baca tadi sebelumnya, bahwa itu tertulis di Taurat. Bang Juma udah bolak-balik Taurat mencarinya nggak ketemu. Ternyata Bang Juma ketemu jadi Mazmur. Oh loh, apakah Pak Martin punya data ketemu di Taurat yang dimaksud dengan sebelumnya tadi itu? Ya kalau nggak ada berarti di sini ada kebohongan publik. Itu masuk Bang Juma. Ya, Jangan ini kan ketawa masalah- Pak Martin. Ini karena ini begini. TKO ini Pak Martin. Ini TKO dari Bang Juma ini bener. Bukan begitu. Sekarang kalian sendiri jelaskan tentang Allah bisa nggak? Nah nanti dulu itu ini dulu. Baru pindah. Nanti saya yang jelasin. Silakan tanyakan kepada saya jawab semuanya itu. Nggak usah. Jangan pindah dulu, jangan pindah topik dulu. Jangan pindah topik sebelum Saya ini jelaskan selesai. semua. Sebentar Pak Jabat. Jangan pindah topik ini sebelum ini selesai. Nanti habis ini Pak Martin yang nanya. Gitu loh. Sebelumnya Bang Juma, sekali lagi saya ulang ya. Ini saya ulang. Bang Juma mengatakan dan membawa data. Ada tertulis di Taurat. Bang Juma udah bolak-balik Taurat selama 16 tahun. Nggak ketemu yang tertulis di Taurat. Setelah besoknya, Bang Juma ketemunya di Mazmur. Artinya petunjuk arah bahwa ada tertulis di Taurat nggak ketemu. Ketemunya di Mazmur. Pendapat Pak Martin bagaimana? Ya mungkin kita karena belum ketemu aja di situ ya, belum. 16 tahun Pak Bang Juma udah nggak ketemu. Oke lah, oke ya. Berarti ada yang keliru di sini ya. Diakui dulu ada yang keliru ya. Ya nggak keliru lah. Lo kok nggak keliru nggak ketemu kok? Semua firman Tuhan. Bukan masalah firman Tuhannya Pak, nggak ketemu petunjuk arahnya. Iya nanti kita ketemukan dah itu. Nggak bakal ketemu Pak. Sebentar Bang Juma bakal ketemu atau tidak Bang Juma? Kita akan ketemu 30-40 tahun yang akan datang setelah direvisi. Setelah direvisi baru ketemu Pak Martin. Jangan begitulah. Oh ya. Begini. Dengar dulu, kan ini belum selesai. Iya, silakan. Kalian sendiri tidak bisa menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya jelasin, Pak. Jangan dulu ke sana. Jangan dulu ke sana, Pak Martin. Ini dulu ini kelar ya. Oke lah, oke kelar ini, oke. Artinya ada yang keliru di sini ya, Pak? Tidak keliru, tidak. Kalau nggak keliru gimana, Pak? Bapak kok nggak jujur, Pak? Hah? Bapak kok nggak jujur? Anda jelaskan dulu tentang Allah sendiri, Anda jelaskan. Nah ini pembuktian dulu, pembuktian habis ini giliran Pak Martin yang bertanya. Ini tanya jawab. Saya kan sudah bilang belum ketemu ayatnya. Oke lah ya. Kapan kira-kira ketemunya Pak? Kapan kira-kira? Ya nanti kita cari deh ya. Iya. Kalau Anda katakan itu. Menurut Bang Juma nanti Anda ketemu setelah konsili Pak. Oke lah, sekarang Anda jelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekarang giliran Anda bertanya di sini, mudah-mudahan netizen bisa mengerti ya. Sekarang giliran Anda bertanya, buktikan kalau semua yang ada di Al-Quran itu karangan. Silakan buktikan Pak. Ya. Tanya, silakan. Ya, karena Bang Handi, maaf ini saya ini ya. Ini kenapa motong terus sih? Kenapa jangan dipotong-potong dong ngomong saya, jangan dipotong dulu ini dong. Ini saya belum dari tadi saya belum ngomong loh. Ya, dari tadi saya belum ngomong loh. Kenapa ngaco terus begini? Andi, coba jelaskan tunggu dulu. Ini gini, Pak Martin ini bukan kalian takut kalau saya ngomong kalian takut tentang ayat, tapi udah dikuasai kemarahannya yang notabene Pak Martin ini sebenarnya bingung dengan ayatnya sendiri. Jadi nggak bisa ini, akhirnya jadinya kayak gini. Gimana dong? Mbak Joel, nggak boleh kayak WA gitu. Saya aja Mbak Joel. Mbak Joel WA saya aja sekarang. Ini WA, biar kita ini WA diskusi. Terus yang diomongin gimana dong? Cuekin aja. WA saya aja. Ya, apabila ini repot banget ini. Cuekin aja itu banyak cuekin. Saya minta pamit dulu ya untuk semuanya. Kalau ada salah kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Pak Martin lanjutkan, jangan pakai amarah, pakai tenang dulu, baru bisa jawab yang jelas, oke? Saya nggak marah, kok sampai marah? Nggak ada masalah itu. Bukan marah.
amarah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak Martin, kembalikan ke topik sesuai argumentasi tadi ya. Bang Juma udah membuktikan kalau ada keliru di sana di Bible Anda. Sekarang Pak Martin juga cari di Al-Quran yang mana yang Anda anggap karangan, atau kalau semuanya alasan Anda seperti apa nanti dijawab oleh Muslim. Silakan. Ya pertama saya nggak percaya karena Allah sendiri tidak langsung bicara kepada Muhammad, ya kan? Keduanya tidak ada saksi, ya karena disampaikan oleh Jibril. Ketiganya itu semua cerita-cerita dari Alkitab yang sudah ribuan tahun baru tertulis di dalam Al-Quran. Yang kita bahas dulu saksi ya. Satu-satu. Karena nggak ada saksi. Jadi karena nggak ada saksi Anda mengatakan Al-Quran karangan ya, betul? Iya semuanya nggak ada. Kalau seperti satu-satu Pak per item Pak, biar moderator lurusin biar nggak banyak topik. Jadi alasan pertama, ini Pak, alasan pertama Pak Martin mengatakan Al-Quran itu karangan karena tidak ada saksi. Itu dulu dibahas ya. Oke. Tentang Allah dulu. Allahnya tidak jelas gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak jelas. Oh ya, Allah Subhanahu wa taala tidak jelas, alasannya Pak? Alasannya karena tidak bisa dibuktikan apa-apa. Sehingga bagaimana kita bisa percaya firman-Nya? Itu persoalannya. Silakan ada Muslim mau menjawab, katanya Allah Subhanahu wa taala tidak jelas. Saya dong. Oh, banyak yang mau menjawab. Ibu Ripa aja dulu Pak. Saya cuma sedikit aja sebenarnya. Dan ini mungkin satu pertama dan terakhir lah, saya juga langsung live nanti. Jadi gini Pak Martin, yang saya tangkap dari tadi, Pak Martin mencoba meletakkan definisi wahyu dalam pandangan Pak Martin kepada Al-Quran. Tapi saya nanti Allah silahkan dijawab oleh Ustadz Atta, tapi saya wahyu dulu karena ini sudah saya punya kajiannya khusus antara wahyu dalam definisi Bible dan definisi Al-Quran. Silahkan Pak Martin dengarkan saya. Pertama saya akan jelaskan definisi wahyu. Kalau kita mau mengambil sebuah kata Pak Martin, kalau secara akademis karena Anda seorang pendeta dengan hati tenang, maka kembalikan makna kata itu kepada kata bahasa aslinya. Nah, wahyu ini berasal dari masdar atau infinitif yang memiliki dua pengertian, yaitu secara terminologisnya Pak Martin, pengertian dari kata wahyu itu sendiri menurut yang punya bahasa, yaitu bahasa Arab, artinya adalah tersembunyi dan cepat. Itu secara terminologis. Dari mana saya tahu? Saya akan sampaikan dari ulama-ulama kami berdasarkan pendapat dari Muhammad Abdul Azim Al-Zakarni. Wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih dan mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu. Namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Harap Pak Martin menangkap poin saya karena saya bicara sangat pelan. Yang kedua, menurut pendapat Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantaraan ataupun tidak. Ketiga, menurut Hasbi Al-Shidik, wahyu sebagai penerima pembicara secara rohani, kemudian pembicaraan itu berbentuk dan tertulis di dalam hati. Jadi kalau Anda minta saksi definisi wahyu dalam Islam, karena di dalam Islam justru makna wahyu tidak membutuhkan saksi. Baik, kita komparasikan wahyu dari bahasa Alkitab itu diambil dari bahasa mana sih gitu ya, diterjemahkan dari mana. Nah, jadi kalau secara wahyu di dalam Al-Quran sendiri, itu yang pertama ada kabar gaib. Kabar gaib ini kabar yang hanya penerima saja yang tahu. Silahkan dicek dalam surah Ali Imran ayat ke-44. Pak Martin, monggo ya. Saya pakai literatur, walaupun saya tidak bisa share screen, saya punya PowerPoint-nya, tapi biar nggak lama ya. Nanti Pak Martin silakan cari sendiri. Kemudian bisikan, ini ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-121. Jadi kalau berupa perkara gaib, bisikan, perkataan ilahi, tentu yang berhak menerima saja yang tahu, dan yang saksinya adalah Allah, sang penyampai itu malaikat Jibril dan Rasul. Itu definisi dalam Islam. Nah, sekarang kita melompat ke kitabnya Pak Martin, mohon maaf. Wahyu dalam Bible itu Bapak bisa temukan di dalam surah Amsal, kitab Amsal pasal ke-29 nomor 1. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Begitu ya dalilnya. Mari kita lihat
ternyata menggunakan kata apa? Kata wahyu di dalam kitab Amsal menggunakan kata bahasa Ibrani khazon. Khazon ini diterjemahkan dengan wahyu yang maknanya penglihatan karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati. Nah, kitab terakhir ya yang kalian sebut sebagai pewahyuan Yohanes itu diambil dari kata khazon, maksudnya dipadankan dengan kata khazon, wahyu kepada Yohanes. By the way Pak Martin, kalau Anda tuntut wahyu dalam definisi Islam harus ada saksi, maka Anda blunder. Karena penampakan Yohanes di Pulau Patmos itu juga tidak punya saksi. Ketika dia melihat roh sekian, Bang Zuma tadi sudah menyampaikan bukti. Bang Zuma langsung ke poin di mana pembuktian. Saya definisi biar Pak Martin tidak memaksakan wahyu dalam pandangan Pak Martin tanpa dilandasi secara akademis, itu Pak Martin maknai sendiri harus ada saksi. Pak Martin mungkin bermaksud mengatakan ilham. Ternyata Pak Martin dalam bahasa Yunaninya kata wahyu dengan ilham itu bukan kata yang sama. Kalau kata wahyu itu diterjemahkan dari kata apokalipsis yang artinya adalah ya penglihatan itu, dan itu tidak mungkin ada saksi. Bagaimana mungkin Bapak bisa menemukan saksi ketika Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos? Apakah ada yang menemani dia ketika mendapatkan penglihatan? Tidak mungkin Pak. Nah, kalau pengilhaman yang Bapak baca tadi menariknya nih, ini saya buktikan, saya share screen ya. Tadi Bapak sering sekali mengutip 2 Timotius pasal ketiga ayat 16. Kebetulan itu masuk ranah sudah saya kaji gitu ya, definisi katanya. Bentar. Bisa dipersingkat. Saya share screen. Ya, ini ya. biar Pak Martin tahu. Ini sangat singkat sebenarnya Bang Handi. Cuman ya akademis kan, kita mintanya akademis dong. Nah, jadi Pak Martin silakan dibantah saja ini apanya akademisnya itu ya. 2 Timotius. Nah, ini mungkin Pak Martin tidak membedakan ternyata wahyu dengan ilham itu menggunakan kata berbeda, Pak. 2 Timotius. Jadi ilham dalam definisi Bibelka itu adalah penyelidikan orang lain. Siapapun bisa mengaku mendapat ilham, Pak Martin. Saya juga bisa mengaku dapat ilham. Masalahnya metode keilmuan apa yang digunakan oleh kita menentukan bahwa itu ilham yang benar atau tidak. Nah, nih sudah lihat ya Pak Martin ya, di dalam 2 Timotius yang Anda kutip tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh itu kata theopneustos, jadi beda katanya nih saya tunjukin. Nah, ini theopneustos, sementara kata wahyu tidak diterjemahkan dari kata ini, tapi kata apokalipsis gitu. Jadi ada perbedaan. Mungkin Anda yang tidak tahu bahwasanya ternyata ini berbeda antara pengilhaman dengan wahyu. Jadi kita bicara apa dulu nih, ilham atau wahyu? Ilham itu di dalam iman Islam tuh Sayyidina Umar Ibnu Khattab bisa mendapat ilham dari Allah, tapi dia tidak rasul dan tidak nabi. Nah, jadi gitu Pak Martin ya, tolong dibantah dulu data saya, kalau tidak Anda yang menggabungkan semuanya. Wahyu itu harus ada saksi, Allah itu harus terwujud. Ya kalau memang begitu tunjukkan kepada kita sekarang Tuhan Anda yang telah membuktikan diri itu. Sebentar. Terima Oke, kasih. baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjut Cak Tata. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, ini harus per item biar jelas. Ya, Pak Martin mengatakan Al-Quran itu karangan per item. Ya, Bang Juma sudah mengambil satu item, ternyata Pak Martin nggak bisa menjawab. Pertanyaan Pak Martin, Allah itu nggak jelas. Ini harus dijawab. Silakan Cak Tata dijawab. Pak Martin pertanyaannya, Allah itu nggak jelas. Ini dulu dijawab. Oke, lanjut. Iya, jadi Allah itu tidak jelas begitu ya, kata Pak Martin. Karena apa? Semua para nabi mengatakan seperti itu. Ya penting para nabi itu menyampaikan, aku ini utusannya Tuhan. Kalau ditanya seperti apa Tuhannya? Ya Tuhan Kuasa Esa. Ya. Terus dia tidak sama dengan apapun. Makanya maksud tidak sama dengan apapun, kalau menurut Yesus itu roh gitu loh. Tidak sama, tidak nampak, tidak didengar, tidak bisa kelihatan. Nah, makanya kita tahunya yang melalui iman ini. Kalau saya beriman kepada Nabi Muhammad, maka saya beriman Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad itu seperti apa. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu diantaranya. Terus tidak sama dengan apapun. Kalau kamu nanya ke Yesus, ya sama jawabannya seperti itu. Tidak mungkin Yesus menjawab, oh ekornya panjang. Tidak mungkin. Pasti tetap ya tidak sama dengan apapun, kamu tidak bisa melihatnya. Nah terus katanya Pak Martin tidak mau beriman kepada firman-Nya karena Allahnya gak jelas.
Nah, kalau Pak Martin dua-duanya gak jelas, kitabnya gak ada. Enggak, gini Tat, diperjelas saja di Al-Qur'an kalau Allah itu jelas di Al-Qur'an gitu. Ya itu aja dulu. Caranya itu dah. Kalau ditanya, ya itu surat Al-Ikhlas itu, kan itu sudah. Oke, surat Al-Ikhlas. Baik. Pak Martin, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di surat Al-Ikhlas. Pertanyaan kedua Pak Martin, mengenai Anda mengatakan Al-Qur'an karangan yang 2 item lagi, Pak. Item pertama sudah, item kedua saksi ya Pak Martin ya. Oke? Iya, iya. Oke. Anda Pak Martin, kenapa Anda meragukan? Silakan tanyakan mengenai saksi, silakan. Jadi pertama tentang Allah kan ternyata orang Islam tidak bisa menjelaskan kan, hanya Sudah dijelaskan tadi Pak pakai surat Al-Ikhlas pasal kata. Iya tahu saya, itu kan untuk keyakinan sendiri. Sedangkan yang kalian persoalan itu kan yang kita persoalkan sekarang itu saksi untuk orang lain. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Dulu, jangan potong dulu, saya ngomong dulu dong. Ya silakan. Kalian kalau saya ngomong selalu dipotong-potong gitu loh. Ya, saya itu nggak percaya karena Allahnya sendiri nggak jelas. Bagaimana kita bisa percaya firmannya kan begitu. Lalu kalian sendiri tidak bisa menjelaskan Allahnya. Kan begitu aja kan gampang. Pertanyaan kita kedua Pak. Kan? Ya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tentang firman. Tentang firman, Kita maksudnya? nggak percaya karena itu. Berarti kan itu bukan dari Allah, itu dari Jibril yang tidak juga, Muhammad juga tidak kenal namanya, malaikat itu tidak dikenal gitu loh. Iya kan begitu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya Al-Quran? Ketiganya, bahwa di dalam huruf 4 dikatakan Satu-satu dulu Pak, satu-satu dulu. Satu-satu. Firman karena hanya dari Jibril gitu ya. Oke? Iya. Ya, dijelaskan Ustaz Tata. Satu-satu Pak, jangan dicampur biar enak ini. Nanti pertanyaan balik. Sebentar, nanti pertanyaan balik ke Anda ini. Saya catat ini ya. Kalau tidak jelas, nanti juga Anda harus jelaskan apakah Tuhan Yesus jelas. Ya, firman itu berasal dari Jibril saja menurut Pak Martin. Nanti juga dijelaskan kembali firman Anda dari mana. Saya tulis, nanti dijawab ulang. Silakan Ustaz Tata. Kalau untuk ngebahas itu nggak ada habisnya, Pak. Jabat diam dulu. Ini Pak Martin dulu sama Ustaz Tata. Yang penting bagaimana kita cara menguji apakah dulu ini sudah asumsi. Aduh. Udah diformat kok. Sebentar sebentar bro. Silakan Ustaz Tata dijelaskan dulu proses pewahyuan Al-Qur'an. Silakan. Iya, memang dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, Allah memberi wahyu kepada para nabi itu dengan 3 cara itu. Wa makana li basyarin ayyukallimallahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilahi. Nah itu. Jadi melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kepada Musa, Allah memperdengarkan suaranya. Karena memang tilka rusul fadlna ba'dahum ala ba'd itu di situ. Allah memberi keistimewaan para nabi itu beda-beda. Rasulullah memang sama seperti Nabi Isa kalau Rasulullah itu melalui Jibril. Kalau Musa mendengarkan, tapi Allah pernah. Kalau Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah. Nabi-nabi yang lain tidak pernah itu. Ya, itu saja. Jadi memang melalui Jibril karena dalam Islam ada malaikat penyampai wahyu. Kalau tidak melalui Jibril mau gimana? Uang para nabi itu di dunia. Allah itu di aras atau kalau menurut Yesus ya di surga. Mau gimana mau menerima firman kalau bukan melalui Jibril? Kayak Yesus gitu tuh, mendengar wahyu gitu. Dari mana mendengarnya? Masa Tuhan teriak-teriak di langit gitu? Ya. Makanya yang enak itu sebenarnya gini Bang Andi. Kalau saya habis ini saya mau debat dengan Pak Martin. Enggak, ini jawab aja dulu. Udah harus melalui Jibril ya. Iya. Pertanyaan ketiga Pak Martin mengenai saksi. Apa perlu saksi? Silakan. Oke. Wa kafa billahi syahida. Jadi para nabi Allah itu mengatakan Muhammad, ya, kamu sampaikan saja. Mereka mau beriman atau tidak terserah mereka. Wa kafa billahi syahida. Cukup aku menjadi saksinya. Kalau setiap wahyu itu harus ada saksinya, maka para nabi tidak pernah ketika menerima wahyu itu ada yang melihat, ada saksinya, gak ada. Nabi mana? Yesus sendiri gak ada. Sama gitu ya. Kalau memang wahyu itu harus ada saksinya gitu, ya maka nanti semuanya menerima wahyu nanti. Kan menyaksikan mereka gitu. Oke. Yesus tidak pernah menerima wahyu. Bentar dulu. Tenang nanti itu, tenang nanti. Sebentar. Dengan saya nanti. Sekarang udah dijawab Pak Martin. Ada 3 pertanyaan dari Pak Martin. Pertanyaan yang sama dikembalikan ke Pak Martin. Apakah Tuhan yang Anda sembah itu jelas, Pak Martin? Silakan dijawab. Jadi kalau Tuhan Kristen itu, Tuhan Bible itu jelas, nyata. Siapa Pak namanya Pak?
Pertama, dia adalah Yahweh itu sendiri yang mencipta alam semesta ini. Terus? Ya, itu. Bukan dia Yesus? menjelaskan semua itu, lalu dia berbicara kepada, tunggu dulu, kan ini kan belum sampai ke Yesus. Nanti kalau perjanjian baru ke Yesus. Ini bicara tentang perjanjian lama dulu. Kan iya, silakan Pak. Dia bicara kepada Musa. Jadi nyata, dia langsung bicara kepada Musa. Waktu di Gunung Sinai itu seperti api. Ya, itu jadi nyata kan, ada bukti gitu loh. Jadi bukan hanya hayalan saja, tapi ada bukti. Lalu dia bicara kepada Musa. Keduanya, dia menulis hukum Taurat di 2 loh batu. Ya, Allah sendiri yang menulis hukum Taurat lalu diberikan kepada Musa. Jadi nyata kan? Itu loh itu bukti itu. Nah, itu Yesus itu, Pak, bukan Yesus itu. Yesus itu adalah firman-Nya, nanti setelah perjanjian baru dia jadi manusia, Yesus itu. Ini semua yang ada firman. Ini jelas, Pak. Ini jelas ini. Jelas apa tidak jelas ini? Ya, jadi nanti dalam perjanjian baru dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia untuk mengenapi rencana penyelamatan. Jadi Yesus adalah datang dari sebagai firman adalah Allah itu sendiri. Jadi ada perubahan. Jadi ada perubahan Tuhan ya Pak Martin. Ada perubahan Tuhan dari PL ke PB ya. Ada perubahan ya. Jangan menghakimi dulu. Saya kan belum jelaskan. Anda kan cari-cari kesalahan itu jangan motong-motong gitu loh. Karena ini ada Pak. Penyelamatan. Ini pertanyaan balik ke Anda ini Pak. Pertanyaan balik ke Anda. Oke. Alkitab, Al-Quran kan tidak ada bicara penyelamatan. Nggak usah ke penyelamatan, Pak. Jelaskan saja kalau Tuhan Anda itu jelas. Silakan. Iya. Yesus itu adalah penyataan Tuhan itu sendiri. Ya, Yohanes 1:18. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1, 3 ayat 14. Lalu dia hidupnya disaksikan oleh para rasul dengan bukti-bukti mujizat sampai dia disalib segala macam, itu ada saksinya karena itu puncak daripada penyelamatan itu sendiri. Sehingga saksinya itu banyak. Jadi bukan cerita-cerita wahyu. Jadi Tuhan Anda yang jelas siapa, Pak? Sebutkan nama satu Tuhan Anda yang jelas. Biar dia jelas, adalah Pak. Yahweh itu sendiri. Bukan Yesus ya? Jangan ngomong, jangan potong dulu kan saya belum penjelasannya kan tidak seperti tinggal menyebut nama Pak Tuhan Anda yang jelas siapa namanya. Itu loh Pak. Tuhan Yesus adalah penyataan dari Yahweh itu sendiri. Oke, Tuhan Yesus adalah Tuhan Anda yang jelas. Oke, yang kedua pertanyaan mengenai saksi, Pak. Siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Silakan, Pak. Firman, saksi, dia adalah firman itu sendiri. Bagaimana saksi menerima firman? Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Berarti nggak ada saksi ya, Pak? Loh, kan dia adalah firman itu sendiri. Iya, firman pertanyaan Bapak sesuai dengan tadi pertanyaan siapa saksi. Nah, sekarang pertanyaan balik, siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Dia adalah firman itu sendiri. Kalau jadi nggak ada saksi, Pak, nggak ada saksi ya? Dengar dulu, jangan potong dulu. Yesus itu adalah cerita dikisahkan oleh para rasul yang menyaksikan sendiri kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya, dari seorang. Bukan itu pertanyaannya Pak Martin, ini pewahyuan. Siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Yesus itu adalah firman itu sendiri. Saya nggak nanya Yesus firman atau tidak, saksi Pak. Siapa saksi? Ini pertanyaan balik loh Pak Martin. Siapa saksi? Dengerin Pak Martin pertanyaannya. Siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Siapa saksinya Pak? Ada atau tidak? Dengar saya ngomong dulu, jangan ada potong seperti itu. Yesus itu adalah firman itu sendiri yang menggenapi rencana penyelamatan. Ambilkan Yohanes itu dulu Bang Andi. Jangan ini dulu, ini jangan mana-mana dulu. Siapa saksi? Atau adakah saksi waktu Yesus menerima firman? Menerima firman yang mana? Segala firman yang telah kuterima, berarti Yesus menerima firman. Siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Itu para rasul tuh melihat sendiri, para rasul. Rasul siapa Pak menerima waktu itu ada saksi? Mereka melihat kehidupan Yesus dan itu. Enggak, waktu Yesus menerima firman itu loh Pak. Siapa saksinya Pak? Dia adalah firman itu sendiri. Berarti nggak ada saksi. Berarti nggak ada saksi. Dia menerima, dia adalah firman. Tadi Anda bertanya itu loh Pak, siapa saksi waktu Nabi Muhammad menerima wahyu sama malaikat Jibril gitu ya. Nah ini pertanyaan balik ke Anda, siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Pada mulanya adalah firman. Bukan itu yang dijelaskan, saksi yang diminta Pak, sesuai dengan argumentasi Pak Martin. Saksi, ada saksi atau tidak? Kan dia itu firman itu sendiri. Iya, berarti nggak ada saksi ya Pak? Hah? Nggak ada saksi dia ya? Firman itu sendiri oleh Yesus. Enggak, saya nggak nanya itu.
Pak Martin nggak nanya itu. Pak Martin minta saksi. Sekarang saksinya mana? Dia tentu tidak seperti Muhammad misalnya yang terima. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya, Pak Martin. Saksinya mana? Ada atau tidak? Saksinya adalah dia sendiri karena dia yang. Oh, berarti nggak ada orang lain. Berarti Yesus sendiri yang menyaksikan dirinya, betul? Yang kan dia adalah firman. Berarti nggak ada orang lain menjadi saksi, betul? Ya. Nggak ada orang lain menjadi saksi. Dia karena dia adalah firman itu sendiri. Adakah orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? Ada atau tidak? Saksi tentang Yesus adalah para rasul itu sendiri. Adakah orang lain menyaksikan Yesus waktu Yesus menerima firman? Ada atau tidak? Waktu menjadi firman itu adalah dia jadi manusia. Aduh. Dia kan ada firman jadi manusia. Berarti nggak ada saksi ya, Pak? Saksi tentang Yesus adalah para muridnya. Waktu Yesus menerima firman, Pak, adakah saksi? Yesus berkata, segala firman yang telah kuterima, artinya Yesus pernah menerima firman, betul? Iya. Artinya siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Disampaikan oleh para rasul-rasul itu. Iya, itu prosesnya. Siapa saksinya? Saksinya ya dia sendiri. Oh, berarti nggak ada orang lain? Kan dia firman. Dia kan firman. Oke, jadi nggak ada orang lain jadi saksi, hanya Yesus sendiri menjadi saksinya, betul? Tentang Yesus nanti dijelaskan oleh Matius. Nggak perlu itu, Pak. Jadi sekarang Anda menuntut saksi dalam proses pewahyuan Al-Quran, Anda sendiri nggak bisa menunjukkan saksi waktu Yesus menerima firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Anda harus mengerti itu dong. Saya nggak nanya Yesus itu siapa. Saksi, Pak. Saksi. Berarti Anda salah. Berarti nggak ada saksinya ya, Pak? Dia sendiri adalah saksinya sendiri. Oh, berarti nggak ada orang lain. Jadi nggak ada orang lain menjadi saksi. Saksinya dia membuktikan kepada para. Nggak ada orang lain nggak menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? Ada atau tidak? Firman, tunggu dulu. Firman itu bilang aja nggak ada, Pak, gitu orang lain. Saksinya ini nggak nanya apa itu firman, nggak nanya apa itu firman. Waktu Yesus menerima firman, apakah ada orang lain menjadi saksi? Yesus menyampaikan firman itu berdasarkan rencana Tuhan, yaitu penyelamatan. Dia bukan itu pertanyaannya. Apakah ada saksi waktu Yesus menerima firman? A ada, B tidak ada. Dia adalah firman itu sendiri. Saya nggak nanya Yesus itu siapa, saya nanya saksi. Salah, berarti Anda salah. Dia dan firman itu sendiri. Berarti pertanyaan Anda tentang saksi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menerima firman di sana, pertanyaan Anda juga salah, betul? Salah itu. Jadi pertanyaan Anda salah? Bukan. Kalian yang tidak bisa mempertanggungjawabkan saksinya waktu Muhammad menerima wahyu. Kan sudah dijawab tadi. Sudah dijawab. Sekarang pertanyaan balik ke Anda. Siapa saksinya? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada orang lain di sana. Iya. Nah sekarang Anda jawab. Apakah ada orang menyaksikan Yesus menerima firman? Kan dia adalah firman itu sendiri. Apakah ada? Sebentar Pak. Apakah ada orang lain menyaksikan Yesus menerima firman? Dia adalah firman itu sendiri. Saya nggak nanya Yesus itu siapa. Pertanyaannya Yesus itu siapa, bukan. Apakah ada? Bang Andi tunjukkan ayatnya di screen biar dia baca kalau Yesus menerima dulu. Dia tidak tahu kalau Yesus menerima firman. Oh ya, tampilkan itu segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Silakan dulu tampilkan itu. Pak Martin tidak paham kalau Yesus menerima, yang ngeyel dia. Atau Yohanes berapa sih? Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Banyak atau Yohanes 12:50. Itu aja Yohanes 17:8 aja tampilkan. Ini biar pertanyaannya itu dibalikkan gitu loh. Apa benar Yesus menerima? Nah, itu yang mana, Bang? Yohanes 17:8. Oh, 17. Yohanes 17:8. Kita mah enggak kayak begini-begini dalam kepala. Nah ini argumentasi Pak Martin tadi itu mengatakan tuh Al-Quran tuh karangan. Makanya ini kita mau cek ini benar yang mana yang karangan gitu loh. Baca Pak Martin itu, Pak Martin baca. Nih baca nih. Saya baca dari ayat 1 ya. Yang 8 aja langsung Pak. Tunggu, ini ada di sini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Dengar itu. Sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa dan segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
ya sudah berikan kepadanya, kan begitu kan? Jelas kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Biar nggak usah dibahas itu, ini aja dulu saksi. Kita dan fokus ke saksi. Kristus yang telah Engkau utus. Melebar. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan, dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah anakmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dia dijadikan. Aku telah memuliakan Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya, aku telah menyatakan namamu kepada yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, itulah. Maka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nah itulah. Ya, dengar itu. Mereka telah mereka milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku telah berasal daripadamu. Kan begitu kan? Oke, baik. Segala firman yang telah aku berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Oke, stop. Yesus di sini menerima, Pak Martin, dengerin baik-baik. Anda udah lama bicara. Ya dengerin dulu Pak, sebentar. Di sini Yesus menerima firman toh Pak? Iya, dia diberi kuasa. Oke, menerima firman. Menerima firman Pak. Iya, menerima firman nomor 8 Pak. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? A, ada, B, tidak ada. Ini kan doa Yesus. Jadi dia bicara tentang dirinya sebagai orang yang... Pak Martin, Yesus kan tadi udah sepakat Pak. Yesus menerima firman toh Pak? Iya. Iya. Firman diterima dari yang mengutus dia, kan jelas Pak di sana. Karena ini menyangkut pertanyaan Anda tentang saksi, kami balikkan kepada Anda bahwa apakah ada orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? A, ada, B, tidak ada. Kan di situ dikatakan Engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Bukan Yesus. Itu pertanyaannya Pak Martin. Kenapa sampai nggak ngerti bahasa Indonesia? Loh, tunggu dulu. Kuasa itu berarti ada firman di dalam dirinya. Iya, apakah ada orang lain Pak menjadi saksi Pak? Ya memang dirinya sendiri yang menerima itu. Berarti nggak ada orang lain, nggak ada orang lain Pak. Kan ini doanya dia bicara dengan Tuhan. Iya, nggak ada orang lain atau ada orang lain? Tidak ada. Tidak ada, udah dari tadi Pak. Berarti sama dengan proses di Gua Hira itu. Jangan ditutup Pak Yan, jangan ditutup. Biarkan langsung ya. Udah dijawab. Tidak sama. Udah dijawab. Udah dijawab. Item yang ketiga. Tidak sama. Item yang ketiga, lanjut ya. Item yang ketiga Pak. Udah. Item yang ketiga. Ya, tadi Ustaz Tata udah menjawab proses pewahyuan itu melalui malaikat Jibril. Pertanyaan selanjutnya kepada Anda. Dari mana Lukas 1:1 itu mendapat informasi untuk menulis? Apakah dari Sang Pencipta atau dari penyelidikan atau dari saksi-saksi? Silakan jawab Pak. Proses pewahyuan Lukas menulis, apakah dari Sang Pencipta atau dari penyelidikan? Silakan Pak. Kan tadi sudah dijelaskan dari... Tapi kan Lukas 1 nomor 1 Pak Yan. Ini firman Tuhan kah langsung atau hasil penyelidikan? Supaya jelas ini yang mana yang karangan. Ini kan tadi tuduhan Anda Al-Quran kan karangan tuh. Nah ini mau dijelaskan Pak. Per item langsung ke jantungnya Pak. Biar jelas. Biar netizen tercerahkan gitu ya. Baik Kristen maupun Islam. Yang manakah yang karangan? Ya, kita mau buktikan Al-Quran kah yang karangan, Bible kah yang karangan. Nah silakan Pak. Lukas 1 nomor 1. Apakah ini firman Tuhan atau karangan? Silakan Pak. Ini semua tulisan adalah ilham dari Tuhan. Kan dikatakan 2 Timotius 3, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Dibaca dulu Pak ini, dibaca dulu Pak. Dibaca dulu. Ya. Ya Firdaus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya kan? Karena itu ia telah menyelidiki segala peristiwa yang dengan seksama. Asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Apa masalahnya lalu? Ini Lukas menulis ini informasi dari mana Pak? Dari Tuhan kah atau dari penyelidikan?
Bukan dari penyelidikan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang telah dari semula dari semua adalah saksi mata dan firman dan adalah pelayanan firman. Itu. Nomor 3 Pak, dibaca nomor 3 Pak. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu yang seksama, jadi dia banding-bandingkan itu, lalu aku mengambil keputusan untuk membukukan secara teratur. Oke, pertanyaannya, Lukas menulis ini hasil penyelidikan atau dari Sang Pencipta? Itu semua diilhamkan oleh Allah. Enggak, hanya 2 pilihan Pak. Hanya 2 pilihan di sini. Enggak Pak, pertanyaannya Pak, dengerin dulu Pak, biar cepat. Ini Lukas menulis hasil penyelidikan atau dari Sang Pencipta? Dari Sang Pencipta. Terus ada apa maksud menyelidiki Pak? Nomor 3 Pak, dibaca Pak. Nomor 3 dibaca. Tahu saya, dengar dulu, dengar saya ngomong. Dia dengar daripada saksi mata pelayan firman, kan begitu kan? Dia dengar berita itu dari saksi mata dan pelayan firman, lalu dia mendapat ilham dari Tuhan untuk memutuskan, menyampaikan apa yang harus sampaikan kepada kita gitu. Jadi ada campur tangan Tuhan di situ maksudnya. Ada campur tangan Tuhan dari jalan pikiran manusia yang menerima firman itu dari pelayan firman, dari saksi mata dan Pak Martin, Lukas menyelidiki apa sih Pak? Iya, tentu dia banding-bandingkan seperti sekarang kita banding-bandingkan dengan pendapat lain yang benar seperti apa gitu. Oh, jadi lalu dia menyelidiki pendapat orang lain, dianggap benar ditulis gitu ya, Pak? Firman dari jangan ditutup Pak Yan, jangan ditutup. Ini intinya di sini. Yang mana kitab karangan, yang mana bukan. Ini harus ditabok ini. Ini nista banget Pak Martin mengatakan Al-Qur'an karangan. Ternyata Lukas 1 menulis berdasarkan saksi dan penyelidikan. Ini fakta loh Pak, bukan kami yang ngarang ya. Lukas sendiri yang nulis loh. Nah sekarang orang sehat di luar sana, tolong berpikir dengan cepat. Lukas ini menulis berdasarkan saksi mata dan penyelidikan. Penyelidikan artinya Pak, menyelidiki, menanyakan sumber berita, kemudian ditulis seperti wartawan Pak, baru diberitakan. Paham Pak? Ya, lalu kenapa? Berarti bukan firman Tuhan, Pak. Ini karangannya. Loh, dibilang dari Yohanes 3:16 itu semua yang ditulis itu adalah ilham dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan sendiri. Jadi wartawan Lukas ini dituntun menyelidiki gitu? Iya, semua dituntun. Dari mana ada Lukas dituntun, Pak? Loh, kayak kita punya Roh Kudus. Ini ketabok ya, Pak ya, udah ketabok ya. Artinya di sini terbukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan, tapi yang karangan adalah Bible. Itu Pak cara membuktikannya. Bagaimana? Ini kan saksinya banyak. Firman Tuhan Pak, bukan kami yang bantah loh. Berdasarkan tulisan Lukas sendiri yang membantah Pak Martin. Loh, itu Pak cara membuktikannya. Dengar ada saksi mata dan pelayan firman, itu bukan orang sembarangan. Siapa saksi mata Pak? Siapa saksi mata yang ditanyain Lukas? Itu kan ditulis di sini saksi mata. Siapa saksi mata Pak yang ditanyain? Siapa? Cuma tidak disebutkan di sini. Berarti nggak ada Pak. Kepada kita telah seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Kan mau tahu nggak Pak beritanya Lukas yang tidak ada saksinya Pak? Mau tahu nggak Pak? Coba buka Lukas 2:11. Ada beritanya nggak? Ada saksi nggak di sana? Coba buka Lukas 2:11. Pak, coba baca Lukas 2:11. Dari mana Dari mana Lukas dapat informasi menulis ini, Pak? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang ngasih tahu Lukas, Pak? Dari Gabriel itu, malaikat Gabriel. Dari mana Lukas ketemu Gabriel? Loh, dia kan diilhamkan di sana. Di mana? Orang Lukas nggak ada di TKP, Pak, waktu Bunda Maria melahirkan. Dia dengar dari saksi mata dan pelayan firman. Kan ada tadi. Berarti dia mendengarkan dari orang lain, bukan mendengarkan dari Sang Pencipta. Itu namanya karangan, penyelidikan. Oh, no, Pak, gampang kok. Loh, semua itu kan ada dari pelayan firman, saksi mata kan ada, kan bukan cuma Lukas saja. Apakah Lukas ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan? Ya, tidak ada. Tidak ada. Dari mana dapat informasi? Siapa yang ngasih tahu? Loh, Tuhan. Malaikat Gabriel sendiri nyampaikan. Mana buktinya kalau Lukas pernah berdiskusi, berdialog dengan Gabriel? Di mana? Lukas ini adalah dokter dengar dulu. Paulus. Di mana gitu loh?
Dia dengar dari pelayan firman, saksi mata dan pelayan firman. Berarti dia mendengarkan, bukan mendapat ilham dari Sang Pencipta. Dia hanya mendengarkan, menyelidiki, Pak. Akui aja udah. Untuk menulis dia dapat itu, lalu dia dapat ilham dari Tuhan untuk menulis ini. Dari mana gitu dapat ilham? Ini ngarang aja, Pak. Jangan ditambah-tambahin. Lukas nggak pernah ngomong kayak gitu. 2 Timotius 3:16. Nggak usah Timotius, Lukas saja dulu. Ya, Anda nggak percaya, ya sudah. Ya bukan nggak percaya, Lukas sendiri yang berbicara bahwa Anda sudah mengakui Bunda Maria melahirkan, Lukas nggak ada di TKP. Artinya dia nanya orang lain, bukan firman Tuhan. Emang loh Pak, akui aja udah. Lukas menerima dari saksi mata, kan sudah dijelaskan. Iya, artinya Lukas tidak ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan. Artinya dia nanya orang lain. Kita pun tidak ada di TKP, tapi kita percaya karena ada saksi mata. Nah sekarang di Al-Quran saksi matanya Ya kembali ke Al-Quran, ntar dulu Pak, ini dulu digelarin, jangan pindah-pindah gitu loh. Ya, ini saksi mata kan ada, pelayan firman dan saksi mata. Dari mana? Coba dari mana Lukas memperoleh informasi? Ya, Lukas memperoleh informasi menulis, Pak. 2, menanyakan saksi, kemudian dia menyelidiki. Artinya tidak ada tulisan Lukas itu bersumber dari Sang Pencipta, karena sendiri Lukas yang membantahnya, gitu loh. Jadi kalau mau bantah, Pak, bantah Lukas, jangan bantah kami, gitu loh. Lukas yang ngomong jujur loh, Pak. Ya, ini masalah Lukas sendiri yang ngomong bahwa saya menulis. Ini nih Pak, dengerin dulu terakhir dari saya ya, sebagai gini Pak. Lukas sendiri yang berbicara. Saya menulis itu Handi karena saya menyelidiki dan menanyakan saksi. Lukas sendiri yang ngomong, Pak. Jangan bantah Lukas dong. Betul, itu masalah. Ya betul, artinya bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan. Oh, bukan firman Tuhan. Nah, orang menyelidiki kok, Pak. Ada saksi, kalau Al-Quran kan tidak ada saksi. Jangan ke sana dulu, ini dulu, Pak. Jangan, makanya kalau mentok lari ke Al-Quran. Ada. Ini dulu. Ada saksi. Loh, nanti sudah dibilang ada saksi mata dan pelayan firman. Siapa saksinya, Pak? Siapa saksinya yang ditanyain Lukas? Saksi mata dan pelayan firman. Iya, siapa? Siapa orang yang ditanyai Lukas? Siapa manusia? Siapa namanya yang ditanyain Lukas sehingga Lukas menulis? Siapa? Itu tidak disebutkan. Berarti nggak ada, nggak asumsi Pak. Kalau nggak ada asumsi gitu loh. Ya terbukti Boleh sudah. Kalau nggak benar berarti. Bolehkah Pak Martin? Saya nanya Pak Martin, bolehkah kalau misalkan saksi, saya bilang ada saksi, terus saya nggak menyebutkan saksi, boleh nggak? Itu pembenaran atau kebenaran? Ini kan dari perikop ini tentang Lukas. Lukas itu kan menjelaskan tentang dia terima dari saksi mata. Iya, saya nanya kalau saya misalkan begini Pak Martin. Jangan analogi dulu. Saya mengatakan ada saksi Pak Martin itu cakep. Terus pasti orang akan menanyakan saksinya siapa yang melihat Pak Martin? Ya kalau pasti saya akan sebutkan, misalkan Bang Handi, ya, dan gitu kan. Pak Martin, mohon maaf, kalau saya nggak nyebutin saksinya gimana Pak Martin? Bisa nggak bahwa Pak Martin cakep? Kan belum tahu. Karena saksinya saya nggak sebutkan kan begitu ya Pak Martin. Pikir logik aja Pak Martin. Makasih Pak Andi, lanjut Pak Andi. Ya makanya Pak Martin nggak usahlah terlalu fokus ke saksi karena banyak sekali aktivitas, ya banyak sekali data di Bible Anda itu nggak ada saksi. Banyak Pak. Ada beberapa tidak ada, tapi umumnya itu ada saksinya. Iya ini Lukas saksinya siapa? Iya oke lah itu dari pelayan firman. Ini Pak Martin, ini sangat fatal loh. Ini Tuhanmu yang Lukas menulis Tuhannya Pak Martin. Pak dengerin baik-baik Pak. Pak dengerin dulu baik-baik, izin Pak. Ini sangat fatal sekali. Ini intinya. Dengerin dulu Pak, saya belum kelar. Ini intinya Kristen Pak, bahwa apa? Lukas menulis kelahiran Tuhan Anda, tapi nggak ada saksi. Iya. Ini kan masalah keyakinan juga. Nah, ini kalau lari imani saja ya wassalam Pak. Iya memang begitu kan, seperti Anda juga kan cuma meyakini saja. Wassalam Pak kalau ini begini gitu loh. Iya. Kalau begitu Pak, kalau begitu sekali-kali jangan minta saksi gitu loh. Karena nggak ada. Anda tahu nggak waktu Bunda Maria melahirkan itu hanya yang menemani hanya satu orang, ya Yusuf tunangannya yang sudah berumur kurang lebih 80 tahun. Ya, Bunda Maria bertunangan dalam keadaan hamil sama Yusuf. Pergilah dia untuk disensus, tidak dapat penginapan, melahirkan di kandang domba. Hanya berdua, Pak. Kenapa mesti Lukas ini menulis? Siapa informasinya? Dari mana datanya? Sedangkan Lukas nggak ada di TKP, gitu loh.
Ya, sampai detik ini nggak ada orang Kristen bisa jelaskan. Ini Lukas informasi dari mana? Dia nyelidiki siapa? Apakah Lukas wawancara sama Bunda Maria? Bunda Maria, saya wawancara dulu. Kamu adalah saksi mata. Apa benar lu melahirkan di kandang domba? Bayi itu lu bungkus kain lampin terus taruh di palungan. Benar nggak Bunda Maria? Atau Yusuf ditanya, Pak Yusuf, kamu yang nemani tunanganmu yang sedang hamil melahirkan, apa benar melahirkan Tuhan? Apa Lukas wawancara kedua orang ini? Tentu tidak. Nggak valid Pak, sebagai wartawan nggak profesional, apalagi sebagai firman Tuhan. Itu loh Pak intinya di sana. Paham ya Pak, bahasa Indonesia loh. Oke, ya. Jadi tadi kan sudah jelas ada saksi mata dan firman. Kalau kalian nyangkal itu hak kalian lah. Ya kalau siapa saksi mata? Mana saksinya? Berarti murid-muridnya. Saya udah jelaskan Pak Martin nggak jelas-jelas juga. Waktu Bunda Maria melahirkan hanya dia berdua Pak. Tidak ada orang lain di sana. Oke. Kalian tidak percaya tidak apa-apa. Bukan nggak percaya, Lukas yang memberitahu kita ini. Bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Di sini bukan memahami pendapat orang lain, tapi mari kita jujur dengan data yang ada. Kejujuran Pak yang perlu Pak. Kenapa faktanya adalah Bunda Maria, sekali lagi saya ulang, Bunda Maria bertunangan dalam keadaan hamil sama Yusuf. Menemani dia pergi ke kota Daud untuk sensus. Tidak dapat penginapan, Bunda Maria melahirkan. Hanya Yusuf yang ada di TKP. Iya. Kan gitu ya. Nah, dari mana Lukas pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud? Siapa yang dia tanyain? Mestinya sebagai wartawan yang profesional, ya, dia harus ketemu Bunda Maria tanya, dia harus ketemu dengan Yusuf dia tanya sebagai narasumber yang valid. Nah kalau saya pimpinan redaksi dapat wartawan kayak gini, saya nggak beritakan Pak. Iya. Berbahaya sekali karena nanti ada pembohongan publik. Betul. Ya itu artinya di sini terbukti sudah bahwa janganlah meminta saksi-saksi kayak begituan karena Lukas banyak sekali kesalahan, tidak ada saksinya Pak di sana. Oke, Lukas banyak kesalahan. Oke. Kalian semua segalanya tidak ada bukti saksi. Kalian segalanya, Allahnya tidak ada saksi, Muhammad terima wahyu tidak ada saksi. Jadi bagaimana? Kalau ini kan hanya Lukas, dan Lukas bilang dia terima dari dari saksi mata dan pelayan firman. Kurang apa coba? Tadi Pak Martin juga waktu Yesus menerima firman tidak ada juga saksi toh? Ya karena dia adalah firman itu sendiri. Oke, tidak ada saksi. Baik. Setelah kita cek, coba tunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran ada nggak yang salah? Ada. Di mana? Di mana yang salah? Al-Baqarah 36, salah satunya. Al-Baqarah ayat 36. Silakan dibuka. Apa intinya? Salahnya apa? Penciptaan Adam itu. Salahnya. Hah? Penciptaan Adam itu. Iya, Kak Pak. Salahnya apa? Enggak apa-apa. Salahnya apa, Pak? Salahnya keturunannya keliru. Coba Pak Martin dibukain dulu dong itu supaya Pak Martin dia baca dulu baru dia memberi tausiah kepada kita sebagai umat muslim bahwa Al-Baqarah ayat 36 salah. Ada Ustadz Barun yang mau menjelaskan. Bukan, Ali Imran. Ali Imran pindah lagi. Ali Imran berapa, Pak? Yang salah? Ali Imran 36. Oke. Ali Imran 36. Silakan ya Pak Ustadz Martin menjelaskan kepada kita kalau di sini ada yang salah, Pak. Silakan Pak. Tolong jamaah standby nanti ada tanya jawab. Silakan Pak Martin. Siap. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah tidak tahu apa yang dilahirkan bagi laki-laki, dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindungan untuk nama anak cucunya gangguan. Ayat 35 mengatakan, ingatlah istri Imran, ini yang saya maksud ayat 35 ini. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang ada di dalam kandungan kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka berimanlah, maka terimalah nasar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Yang jadi permasalahan saya di sini adalah istri Imran. Itu. Ayat 35-nya, bukan 36, 35. Istri Imran itu kan saudara, Imran itu kan punya anak Musa, Harun, dan Miriam. Bukan Maryam. Bukan Maryam, Miriam. Nah disitulah kesalahan fatalnya Al-Quran itu di situ.
Terus itu. Gitu. Jadi ada kesalahan di sini, bukan anaknya Miriam, bukan anaknya Imran. Karena Imran itu di perjanjian lama. Siang hari ini. Nah, tolong Anda jelaskan coba itu. Ini kan pendapat saya. Lalu Anda jelaskan, silakan. Kita bahas kok. Ada yang mau menjawab? Kita lanjutkan lagi ya. Ali Imran berapa tadi tuh? Jadi kita 36 dan 35. Nanti kita akan lanjut. Ada yang mau bisa kan menjawab kawan-kawan? Apa itu ada yang di live chat? Kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Karena kita sudah melihat bagaimana kemudian Pak Martin itu kalang kabut dari tadi ya. Kita sudah melihat bagaimana dia tidak mampu kemudian menjawab tentang apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Yang pastinya kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran dan kita juga sudah melihat bagaimana keteledoran daripada kitab yang kemudian diimani sebagai firman Tuhan ternyata syarat dengan kesalahan. Adapun terkait dengan yang dipermasalahkan saat ini tentang Maryam saudara Harun itu nanti kita akan bahas. Insya Allah di tema-tema yang berikutnya kita akan mengulas ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang Bible terkait dengan apa yang kemudian diterangkan bahwa Yesus itu tidak disalib, lalu kemudian Al-Quran membantah penyaliban Yesus, kemudian kitabnya mereka memberikan indikasi kuat Yesus itu betul-betul tidak disalibkan. Itu kita sudah kasih data, dan Pak Martin beserta Pak Jabat itu kalang kabut untuk memahami apa yang tertulis dalam kitab mereka. Al-Quran menerangkan mereka berselisih, kitab mereka menerangkan itu. Nah, kemudian membuktikan bahwa kitabnya bukan firman Tuhan, kita tadi sudah membuktikan bagaimana Yohanes 10 nomor 34 ya blunder ya, ternyata bukan di Taurat tetapi di Mazmur. Saya kira begitu untuk sementara para sahabat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah membantu pembangunan masjid kita ya. Saya tidak bisa menyebutkan nama karena teman-teman minta dirahasiakan namanya. Yang pastinya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Cukuplah Allah, antum dan saya yang mengetahui tentang infak sedekah yang antum sedekahkan untuk masjid kita. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar.